Beliau udah mencapai peringkat eksekutif diamond nih di HDI. Kita mau lihat ya CV-nya. Dr. Devi ini lulusan Fakultas Kedokteran di Maranatha Bandung. Kemudian beliau juga dokter PTT di NTT Flores dari tahun 2009 hingga 2010. Kemudian bertugas di Rumah Sakit Santosa Kebonjati Bandung tahun 2010 hingga 2015. Kemudian konselor laktasi dari Perinasia tahun 2015. Dan sekarang beliau praktek di Rumah Sakit PMC dan klinik Vita Medica juga Pramita Lab. Dan beliau sekarang statusnya yaitu eksekutif diamond di HDI. Teman-teman udah siap semua belajar sama Dr. Devi gimana cara kita menanggapi pertanyaan-pertanyaan soal produk yang nanti kita akan ketemu di lapangan. Semua udah siap? Yuk kita mau langsung berikan applause secara digital kepada Dr. Devi Purnama. Silakan dok. Selamat pagi semuanya. Terima kasih banyak Rani buat perkenalannya ya. Luar biasa banget nih. Terima kasih nih teman-teman buat kesempatan meluangkan waktu teman-teman ya di weekend ini buat kita belajar sama-sama ya. Kadang-kadang kan memang ketika kita menjalankan ini ya suka ketemu ini ya, mungkin kayak pertanyaan-pertanyaan dari terutama tentang produk yang mungkin karena reaksi badan setiap orang kan beda-beda ya teman-teman dan kebutuhan tiap orang beda-beda gitu. Nah, mungkin di sini nanti kita tuh coba ini ya, kita coba bahas sama-sama. Kira-kira apa sih yang paling sering gitu yang atau pernah dialami teman-teman? Mungkin ada beberapa hal yang akan kita bahas di sore hari ini, di pagi hari ini ya. Gitu. Ini handling objection product. Oke. Oke. Dokter Devi, boleh aku tanya langsung? Boleh banget Ci Esther, pagi. Nah ini nih, kenapa sih? Karena kan sering kali ya, orang tuh takut kalau diabetes minum madu. Nah kita itu gimana ya jelasinnya ya dok ya, supaya apa ya, prospeknya itu nggak takut kalau makan clover honey gitu. Ngomongnya gimana dok? Ya, Chester sama nih. Jangankan ini ya, aku sendiri juga waktu lagi pertama kali nih mengenal si clover honey itu kan dia manis ya, Ci ya. Jadi memang terbesit juga nih pertanyaan ini nih, gimana nih buat pasien-pasien yang punya pabrik gula ya alias diabetes gitu ya. Dan selidik punya selidik, Ci, ternyata si clover honey ini udah diteliti loh, Ci, di Universitas of Sydney ya. Nah, ternyata dia itu memang aman buat pasien-pasien itu ya diabetes. Karena apa? Karena dia itu termasuk jenis makanan yang mempunyai nilai indeks glikemiknya rendah gitu. Nah, nilai indeks glikemik itu kan sebenarnya jadi ini ya gambaran suatu jenis makanan ketika dia dikonsumsi sama kita, nah berapa lama nih dia menaikkan kadar gula darah kita gitu. Jadi makin rendah nilai indeks glikemik itu sebenarnya makin bagus ya Ci bagi kesehatan gitu. Nah ini aku ada slide-nya juga nih Ci yang tentang penelitiannya. Jadi teman-teman juga bisa lebih yakin lagi ya karena kan bukan kata orang tapi memang udah di research nih sama perusahaan bahwa si clover honey kita itu termasuk di yang hijau ini yang merupakan makanan yang nilai indeks glikemiknya rendah gitu, low GI-nya ya. Jadi dia itu tidak cepat menaikkan gula darah sehingga aman buat pasien-pasien diabetes gitu. Oke. Ada lagi nggak nih? Oh ini sebentar. Ini kayaknya Cikeren tadi nitip pertanyaan nih. Cikerennya udah masuk belum? Tunggu, wait. Wis masuk. Join di Oke, sini bareng-bareng. Silakan Cikeren. Iya, tadi kan aku baca ya tentang profilnya Dr. Devi ya, terus katanya tadi tuh ada laktasi ASI gitu ya, bisa konsultasi tentang laktasi gitu. Nah, terus produk-produk itu sebenarnya gimana dok untuk ibu hamil dan ibu menyusui gitu, karena selama ini kan jarang-jarangnya ada dokter yang sekaligus laktasi ASI berhubungan dengan produk-produk HD ini. Dokter bisa nggak tolong misalnya jelasin apakah ini tuh aman buat ibu hamil dan ibu menyusui gitu. Karena ini penting banget juga banyak yang
tanya-tanya, dan kebetulan saya sekarang lagi hamil juga gitu, Dok. Makasih. Ya, thank you Karen. Ya, jadi terima kasih ya. Ini pertanyaannya bagus banget nih. Memang kan ini pasti ya teman-teman di usia-usia produktif kan banyak yang ibu hamil, ibu menyusui ya. Mereka kan benar-benar apa ya kritis ya, hati-hati nih dalam mengkonsumsi sesuatu. Nah, ternyata memang teman-teman memang ternyata bagus banget loh produk-produk kita itu. Nah, ini juga nih salah satu penyebab kenapa saya tuh tertarik banget ya dengan menyelidiki lebih jauh tentang produk HDI itu gitu. Karena kan teman-teman tahu ya ketika ibu hamil gitu ya, terutama di trimester pertama atau di 3 bulan pertama itu kan kendala yang sering terjadi itu ya mual kan karena hormonnya belum stabil kan ketika kehamilan di awal itu. Padahal di trimester awal itu kan ini ya waktunya perkembangan organ-organ. Jadi di situ tuh benar-benar dibutuhkan nutrisi yang bagus buat perkembangan organ tubuh janinnya gitu. Nah, dengan produk-produk HDI kita yang 4-star itu ini aman dan selain aman juga bisa membantu memperbaiki nafsu makan ibu. Kan seringkali itu ya HEG namanya hyperemesis gravidarum tuh. Jadi kan mual-mual memang yang dikarenakan kehamilan di awal-awal bulan gitu ya. Nah, setelah itu selain dia memperbaiki nafsu makan, otomatis ya kalau nutrisinya bagus berarti daya tahan tubuh ibu juga jadi tambah bagus kan. Jadi ini juga menurunkan resiko ibu tuh terpapar penyakit ya. Kalau lagi hamil kan memang obat-obat yang dikasih tuh terbatas banget gitu karena kan harus hati-hati dipilihnya gitu ya. Nah, jadi bisa bantu juga nih meningkatkan stamina tubuh si ibu hamil dan juga bagus buat janinnya. Lalu yang keempat, ini yang juga penting pada ibu-ibu itu kan sering terjadi juga nih hipertensi atau kenaikan tekanan darah dalam kehamilan yang benar-benar berbahaya nih bisa mengancam ibu bahkan janinnya juga nih dua-duanya pokoknya terancam namanya eklamsi ya. Mungkin teman-teman bisa googling nanti apa itu. Nah, ternyata produk kita ini bisa bantu loh menstabilkan tekanan darah. Dan yang terakhir yang benar-benar important buat saya ya sebagai konselor laktasi yaitu persiapan ASI-nya juga nih teman-teman. Kan di kota-kota besar tuh ya seringkali ibu-ibu tuh mungkin karena apa ya lingkungan juga ya gampang mendapatkan susu formula ya. Jadi gampang menyerah gitu ya, mungkin ASINya nggak keluar apa gimana. Nah, ternyata di pasien-pasien saya yang saya juga udah anjurkan produk-produk perubahan kit ini, dan juga memang selain itu juga banyak yang saya lihat ya, saya baca riset-risetnya, bisa bantu juga nih mempersiapkan badan ibu untuk memproduksi ASI gitu, yang jadi ASINya juga lebih berkualitas ya teman-teman, bagus banget lah gitu intinya. Nah, dan juga iya, ini juga nih Karen, saya tuh sempat cari juga nih ya risetnya. Jadi kan jangan sampai katanya-katanya ya. Nah, jadi kalau di perusahaan kita tuh kan banyak jurnal-jurnalnya. Salah satunya ini nih, ada jurnalnya yang mereview efektivitas dari si madu dalam meningkatkan sel darah merah pada ibu-ibu yang pos lahiran ya, pos sesar gitu. Jadi kan ini ya dialami oleh ibu-ibu tuh sering terjadi anemia dalam kehamilan ya. Nah, ini juga bisa membantu loh si madunya gitu. Ini salah satu jurnalnya saya ambil salah satu aja gitu. Masih banyak sih jurnal yang lainnya gitu. Oke, Dok. Selamat pagi, Dok. Ya, pagi. Ya, Dokter Bisa. Devi. Ini kan tadi Ya. sudah dengar kalau produk HDI bagus untuk ibu hamil ya ternyata. Ya. Nah, ini sekarang saya mau tanya, Dok. Kan keluarga besar saya itu semua udah konsumsi produk HDI dan kita udah cukup lama nih konsumsi, kurang lebih hampir 15 tahun saya konsumsi. Wah, luar biasa ya, Ci ya. Perjalanan panjang banget ya. Iya, dari anak saya yang kecil sampai kita semua keluarga besar. Nah, yang mau saya tanyakan, Dok, kadang kan juga teman-teman ini juga mereka kan khawatir ya, kita konsumsi produk HDI ini bagaimana dengan rutin setiap hari untuk ginjal kita terutama. Bagaimana dong kalau itu amankah itu? Ya, pertanyaannya juga ini benar-benar sering ditanya juga nih ya Cili saya. Jadi bahaya nggak sih ke ginjal gitu ya? Memang ini seringkali ya ketika di tempat praktek juga suka banyak yang tanya sih, misalnya obat-obatan yang rutin diminum ya. Nah, jadi ternyata teman-teman nggak usah khawatir juga karena produk-produk kita itu kan natural bahannya ya. Jadi dia itu tidak ditumpuk
di ginjal, jadi benar-benar aman. Seringkali kan kalau vitamin atau obat medis lain tuh suka ada endapannya ya di ginjal yang nantinya kalau dikonsumsi jangka panjang memang bisa jadi masalah ya, bisa jadi batu atau jadi kelainan di ginjalnya gitu, yang pasti kita semua nggak mau. Nah, untuk produk HDI sendiri karena dia itu bahan-bahannya alami dan jenisnya tuh adalah ini ya makanan super lah, antioksidan. Jadi dia itu kalau kelebihan pun dibuang sama badan kita, Cilisa. Jadi nggak akan ketumpuk di ginjal Aman gitu. ya, jadi ya. Aman, aman, Aman Ci. ya. Ya. Jadi Oke. jangan khawatir nih buat teman-teman. Ya, terima kasih dok. Oh ya, ini juga ada bukunya juga nih yang dari Roy dan Browns ini ya, diceritain tuh gimana sih kira-kira pembuatan dari produk-produk lebahan itu gitu. Memang ternyata proses pembuatannya tuh benar-benar natural gitu. Jadi tidak menambahkan zat-zat pengawet dan juga proses pembuatannya tuh jadi benar-benar alami ya. Jadi di mana misalnya contohnya ini saya ambil contoh yang ini polinergi atau yang untuk di anak honeybee pollen, yaitu kan dari polen ya. Nah, si polen ini hanya jadi polen perusahaan kita itu kan yang dipilih oleh lebah, memang benar-benar yang sudah matang yang terpilih gitu ya. Nah, dia itu hanya di ini ya ditiup angin lalu dengan metode double fracture namanya, jadi kan hancur gitu ya. Nah, itu dikumpulkan, didinginin, dibekukan, dicetak gitu. Jadi tidak ada zat-zat pengawet atau apa ya. Jadi makanya digunakan kayak seperti tadi Cilisa kan 15 tahun konsumsi ya, Iya, betul. aman sih Ci gitu. Oke, makasih dok. Ya, sama-sama. Dok, saya juga mau ikutan tanya. Boleh nggak? Ya, gimana Bu MC? Ini dok, jadi kan saya tuh asam lambung ya, GERD gitu. Jadi sempat masuk rumah sakit juga. Terus dikasih obatnya tuh memang banyak kan sama dokter. Nah, boleh nggak dok saya minum obat sebanyak itu dari dokter dan sambil juga sama minum suplemen HDI? Apakah bentrok atau gimana dok? Ya, nah jadi Ran, memang kan ini ya, memang suka juga terjadi nih. Sebetulnya kan yang membutuhkan produk-produk lebahan tuh banyak banget ya. Jadi orang yang sehat dan orang yang udah punya penyakit-penyakit degeneratif gitu ya, atau mungkin kayak Rani lah udah ada GERD gitu ya. Memang kan eh, sebenarnya perlu loh produk ini gitu. Jadi bentrok nggak ya? Ternyata nggak bentrok kan. Jadi bisa saling saling berdampingan gitu, seirama lah jadinya gitu ya. Nah, karena apa? Karena jadi produk kita itu bisa membantu ini memperbaiki sel-sel dari dalam ya, secara metabolisme sel-sel dan juga regenerasi sel-sel itu gitu. Jadi secara alami, pelan-pelan tapi bertahap gitu ya. Nah, contohnya kalau untuk Rani sih kan tadi itu yang GERD itu ya. Nah, saya juga banyak juga nih pasien-pasien penyakit degeneratif yaitu ini ya seperti darah tinggi, kencing manis, penyakit jantung ya kayak gitu-gitu kan memang obatnya udah sebanyak banget ya, udah segambreng gitu ya, dan setiap hari harus diminum gitu. Gimana tuh? Padahal mereka tuh benar-benar ini loh memerlukan produk-produk ini supaya apa? Supaya dibenerin dari dalam lah istilahnya. Jadi sel-selnya tuh lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi aman-aman aja diminum berbarengan, nggak akan jadi bentrok, malah saling ini ya. Produk kita itu kan ini apa memperbaiki pencernaan juga tuh. Jadi dia itu bisa meningkatkan ininya manfaatnya justru. Jadi makin menaikkan apa manfaat dari si produk medisnya juga gitu. Jadi terserapnya lebih sempurna. Jadi ini saya ada gambarnya juga ya teman-teman. Jadi produk pelebahan dengan obat-obatan medis tuh tidak akan bertabrakan lah gitu ya. Malah saling melengkapi gitu. Jadi diharapkan sih setelah rutin mengkonsumsi produk pelebahan, nah si obat-obat medisnya bisa di tapering off, diturunkan perlahan-lahan, tapi semuanya bertahap ya teman-teman dan harus dikonsultasikan dulu juga sih ke dokternya gitu. Oke dok, makasih. Jadi lebih bagus justru disambil ya dok ya? Betul, apalagi kalau GERD kan justru itu kan ini ya lapisan lambung sama ususnya kan udah tipis gitu ya. Nah kalau dengan clover honey dan enzim mineral tuh jadi bisa membantu itu si mukosa lambung ususnya tuh jadi lebih tumbuh lagi lebih bagus kayak gitu Ran. Jadi pas banget deh pakai produk lebahan. Terima kasih dok. Ya, sama-sama.
Ya, teman-teman ada nggak nih yang pernah dapat pertanyaan kayak gini nih soal alergi? Soalnya saya sendiri pernah dapat ditanya nih kayak gini sama orang yang ini ya, sama pasien ya gitu. Jadi eh, itu karena dia tuh kan ini ya kritis gitu ya, dia baca ya. Cuman sayangnya itu bacanya kadang-kadang harus lebih teliti ya teman-teman ya. Jadi dia tuh punya alergi, punya asma. Nah, dia tuh sebenarnya kan bagus nih produk-produk perubahan ini buat orang-orang alergi ya. Jadi alergi itu kan sebenarnya reaksi badan kita nih, tapi yang berlebihan terhadap alergen atau benda asing ya. Biasanya sih bisa berupa makanan yang dikonsumsi, obat-obatan ya, atau mungkin debu ya, atau bulu-bulu binatang gitu ya, macam-macam sih alergen ya. Nah, bagus nggak sih, aman nggak? Ya ternyata memang setelah dilihat lebih jauh lagi memang aman ya teman-teman, bagus malahan bisa menekan si alerginya dan juga meningkatkan daya tahan tubuh. Orang kan kalau punya alergi ya pada saat kondisinya lagi drop, alergi itu bisa makin heboh gitu, makin menjadi-jadi gitu. Nah, teman-teman mungkin teman-teman juga sempat lihat ya di produk kita itu ada tulisan seperti ini. Produk ini kemungkinan dapat menyebabkan reaksi pada individu yang sensitif penderita asma dan alergi. Nah, kemungkinan berada pada resiko yang lebih besar. Nah, tapi jika terjadi atau curiga ada ke arah sana, maka untuk dosis awal konsumsi dalam jumlah kecil ya teman-teman. Jadi jangan sampai baca alergi langsung nggak dikonsumsi lagi. Justru boleh dikonsumsi, cuman bertahap. Jadi dimulai dari dosis yang benar-benar minimal. Nah, ini bisa dikonsultasikan ke ini ya, ke upline-nya atau ke dokter-dokter di HDI juga ada gitu. Tapi overall aman menggunakan produk kita. Malah teman-teman ini saya juga akan mencari nih review jurnalnya ya di perusahaan. Ternyata memang si polen ini malah mengandung flavonoid yang merupakan salah satu ini ya terapi yang baik untuk alergi dan orang-orang yang ada gangguan daya tahan tubuh gitu. Jadi kan seringkali kalau orang alergi itu gitu ya bersin-bersin, gatal-gatal ya, sering flu kayak gitu. Nah, justru si polen ini bisa menekan itu semua karena dia itu kan menutrisi sel-sel. Jadi memperbaiki gitu istilahnya ya. Jadi justru bukan menimbulkan alergi, malah orang alergi tuh sebaiknya mengkonsumsi ini supaya bisa alerginya tuh makin berkurang dan hilang gitu ya. Sambil berjalan dibantu juga ya perubahan pola hidup dan olahraga gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir lagi ya teman-teman kalau misalkan baca itu di produk-produk kadang ada tulisan seperti itu ya. Ada lagi mungkin ini ada yang selalu ngomong gini, Dok, aduh aku nih minum produk nih, kok tiba-tiba pusing, kok tiba-tiba sakit perut, kok tiba-tiba mencret. Ini gimana nih, Dok ya? ya suka ada ya Tan ya memang ya yang kayak gitu ya. Tapi baik lagi teman-teman ya, kita selidiki dulu nih, jangan panik judulnya. Selidiki dulu, jangan panik. Jadi kita harus tanyain juga teman-teman. Utamanya sih kan produk-produk pelebahan tuh kan memang alami ya dan juga bukan obat. Dia itu pelan-pelan bertahap gitu. Jadi kalau terjadi suatu efek samping, kemungkinan besar sih bukan dari hampir nggak ada lah, memang nggak ada lah efek sampingnya gitu ya. Jadi kalau terjadi sesuatu, teman-teman tanya dulu nih ke konsumen atau orang yang bertanya itu kapan timbulnya ya. Jadi jangan-jangan minum produknya mah 2 minggu yang lalu baru timbul sekarang baru ngomong gitu kan udah pastilah nggak mungkin. Atau misalnya timbulnya tuh di malam hari, padahal minum produknya dari pagi. Itu biasanya tuh yang kita konsumsi tuh menimbulkan reaksi sekitar setengah jam sampai 1 jam lah. Nah, kalau memang betul dari yang kita konsumsi ya. Jadi penting ditanya kapan timbulnya. Lalu tanya juga nih, dia tuh makan apa aja di hari itu. Jangan sampai dia makan yang lain, misalkan atau dia memang ada ya misalkan ya minum ini jadi minum produk jadi mencret lah apa gitu ya. Kita harus tanya juga nih, dia tuh konsumsi apa lagi di samping produk-produk pelebahan gitu. Terus yang nggak kalah penting tanya juga bagaimana cara minumnya. Udah sesuai anjuran belum gitu ya. Jangan sampai cara minumnya juga kurang tepat gitu. Lalu tanya juga baik lagi. Kita itu kan mengobati memang apa ya keseluruhan holistik. Jadi tanya juga pola hidupnya gimana.
Jadi memang untuk sehat itu kan ada beberapa faktor ya teman-teman. Selain nutrisi yang baik juga olahraga ya, lalu istirahat yang cukup itu juga penting. Jadi kalau ada suatu kejadian gimana, kita harus selidiki dulu, jangan panik, dan juga memang kita ini ya harus belajar juga nih bisa di buku. Kita tuh di perusahaan kita kan ada buku RKA sama ada training product knowledge teman-teman. Di situ bisa diselidiki lebih jauh tuh tentang manfaat-manfaat produk-produk pelebahan kita gitu. Cukup terjawab nggak, Tan? Apa ada Cukup, karena banyak banget yang bertanya seperti itu, langsung sponsornya panik ya. Waduh, kok produk ini tuh bisa bikin ini, bisa bikin itu gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga sudah jelas ya, jangan panik dulu, tetapi selidiki dulu latar belakangnya seperti apa ya gitu ya Dok ya. Ya, betul, Tan. Oke. Teman-teman ini juga nih Tan. Jadi kenapa nih kita tuh perlu berbangga banget ya Tan ya, dan jangan panik duluan, selidiki dulu karena memang produk kita tuh benar-benar berkualitas banget, bahkan sertifikasinya udah banyak sekali. Yang terakhir tuh masuk ke MIMS. MIMS ini adalah buku panduan obat-obat kedokteran di Indonesia ya. Jadi udah berkualitas banget deh pastinya produk yang bisa masuk ke sini gitu. Nah, jadinya kenapa? Ini juga yang bikin saya makin percaya diri lagi ya dalam men-sharingkan manfaat dari produk-produk pelebahan ini gitu. Karena memang membantu buat orang-orang yang banyak orang yang membutuhkan ya, orang yang sehat ya, buat pencegahan tentunya teman-teman. Orang yang sakit udah pasti lebih perlu lagi ya buat pemulihan dan kesehatan selanjutnya gitu. Nah, jadi ini teman-teman bisa lihat masuk MIMS ya, lalu sertifikasi halal, BPOM dan lain-lainnya, ini asosiasi pelebahan pun udah masuk gitu dia ini ya. Nah, jadi secara ininya sih anjuran minumnya tuh semua produk pelebahan tuh saat perut kosong dimulai dari takaran rendah atau dosis rendah ya buat di awal, dan menggunakan air suhu ruang. Jadi jangan air panas teman-teman karena bisa ini ya menurunkan efektivitasnya lah gitu. Jadi kesimpulannya sih teman-teman jangan ragu, produk-produk kita itu benar-benar alami dan juga yang membutuhkannya benar-benar banyak. Jadi ayo kita sharing ya teman-teman, karena dengan sharing kita itu kita bisa bantu loh teman-teman keluarga kita yang membutuhkan. Jangan ragu-ragu ya. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih buat waktunya ya yang teman-teman udah luangin untuk belajar sama-sama di pagi hari ini. Thank you. Oke, thank you Dr. Devi. Teman-teman boleh give applause ya secara digital. Thank you banget Dr. Devi sudah memperlengkapi kita lagi ya dalam menghadapi ini nih, banyak banget pertanyaan soal produk kan pasti yang kita hadapin di lapangan ya. Jangan lupa nih teman-teman, kata Dr. Devi tadi, jangan lupa sharing-sharing produk-produk yang bagus ini yang udah kita rasakan, sharing-sharing ke banyak orang, karena pasti kita pengen ya orang-orang lain juga sama sehatnya seperti kita ya. Buat rekan-rekan semua mungkin yang belum fasih ya product knowledge-nya, boleh banget jangan lupa ikut training PK, bisa diakses di Build YouTube atau bisa ikut training PK yang diadain di Heroes ya, itu hampir tiap hari ada training. Oke, sekarang kita mau masuk ke sesi kedua nih, handling objection soal bisnisnya. Dan akan dibawakan sama 3 mentor kita yang teman-teman semua pasti udah kenal baik ya. Langsung aja kita mau sambut Ci Tuti, Ci Esther, dan Ko Hendrik. Silahkan. Selamat pagi semuanya. Pagi, Tante. Pagi, Tante. Pagi, Ci Esther. Terima kasih banyak nih penjelasannya Dr. Devi ya, memperkuat kita juga untuk mau mereferensikan produk-produk ini untuk orang-orang yang di sekeliling kita ya. Nanti kalau ada pertanyaan tentang produk kita akan jawab di akhir ya, karena ini handling objection ini tuh penting banget dan banyak banget ya materinya. Yes. Jangan khawatir, nanti kita rangkum, kita akan jawab, nanti kita minta bantuan Dr. Devi untuk menjawabnya. Oke, nah sekarang ini kita akan cerita. Di lapangan ini banyak banget orang-orang yang tidak bisa menghadapi objection atau keberatan-keberatan. Jadi kita akan jelaskan bagaimana keberatan itu akan menjadi persetujuan ya teman-teman ya. Ini penting banget, Anda boleh catat, lalu juga Anda boleh praktekkan. Karena semua yang kita berikan ini kalau Anda nggak praktekkan itu percuma aja.
Jadi jangan pernah takut ditolak ya, Esther ya, awal pertama. Kalau kita bisa menjelaskan dengan benar yang tadinya ragu-ragu, yang tadinya itu nggak mau aktif, malah bisa jadi aktif ya Ci ya, karena setuju ya Ci ya. Oh iya ya, gitu ya Ci ya. Ya, yang tadinya nggak senyum jadi senyum mengangguk-ngangguk seperti itu ya. Iya, oke. Dan ini teman-teman yang panitia udah punya banyak pertanyaan nih Ci yang mau ditanyakan, boleh silakan. Oke. Aku dulu ya Tan, aku mau bertanya nih Tan. Ya, siap. Ya nih Tan, kadang tuh kan kalau ngajakin ini ya, ngajakin orang tuh mereka suka ini ya Tan, bilang, aduh udah sibuk banget, anak 3, belum ngurus ini itu ya, belum kerjaan, belum masak apa segala, nggak punya waktu katanya Tan. Tapi gimana ya Tan kalau kayak gitu tuh kita jelasinnya? Wah, kalau gitu itu aku nih paling suka banget sama orang sibuk ya. Jadi aku akan jelaskannya itu justru kalau kamu jalanin HD tuh justru istilahnya gini, kamu tuh bisa memanfaatkan relasimu karena pasti kalau orang sibuk itu punya banyak relasi ya teman-teman ya. Ingetin ya. Nah, lalu jadi kita akan bisa jelaskan relasi yang tadinya terbuka tersebut, kita rangkul mereka untuk menjadi relasi yang tertutup. Nah, jadi yang tadinya nih ibu-ibu rumah tangga yang nganter anak, terus udah gitu nungguin anak rumpi, kayak model saya dulu ya, tuh anak kecil ya, rumpi, udah gitu terus ngafe gitu ya. Nah, nantinya itu lingkungan itu tuh akan kita buat menjadi relasi tertutup di mana kita bisa belajar bersama-sama tentang kesehatan dan juga tentang bagaimana kita membantu orang lain untuk lebih sehat seperti itu. Lalu juga jelaskan juga ketika kita sudah mempunyai rekan kerja, ya, contoh 20 rekan kerja, kalau kita spend waktu hanya 2 jam aja sehari. Biasanya ibu rumah tangga itu ya repot banget, memang betul, Dokter Devi. Saya dulu waktu ibu rumah tangga juga mikir, aduh, kok ya sehari-hari ini aku repot banget ya, mesti ini, mesti itu, anak belum, nanti sekolah. Nah, apalagi sekarang ini mungkin PJJ, apa segala macam ya, anak sekolah di ini. Jadi kita harus ngomong, kamu harus ada waktu 2 jam aja sehari. Dengan 20 rekan kerja, kita sehari itu punya 40 jam loh. Karena kan kita bekerjanya sama-sama, bukan sendirian. Nah, cuman keren banget ya Tan ya. Cuman Dok, hati-hati ya. Banyak banget ibu-ibu rumah tangga termasuk saya itu tidak bisa konsisten. Nah, jadi misalnya nih, malam udah ngelon anak, mestinya kan bangun lagi dong kalau kita udah komitmen 2 jam ya. Dan biasanya bablas tidur. Udah. Nah, jadi yang seperti yang sudah waktu kemarin Esther sama Hendrik ajarin, RKH itu betul-betul harus diikuti. Jadi jangan sampai, aduh, ini aku ngantuk banget ya, nggak apa-apa, hari ini kita tidur, tapi besoknya kita gantikan lagi gitu loh, kekurangannya. Seperti itu, Dok. Ya, jadi cukup jelas ya. Oke, cukup jelas teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan ya? Nah. Ada nggak sih teman-teman yang menghadapi pertanyaan seperti ini? Coba boleh di kolom chatnya. Sudah terjawab nggak? Karena di sini kita akan betul-betul bahas ya, apa sih kesulitan Anda di lapangan? Ada yang ketemu sama permasalahan yang sama seperti ini? Aku sibuk masalahnya gitu. Ayo, siapa boleh ngechat? Oh, waduh banyak banget nih, Amur nih. Iya. Oke, sekarang sudah bisa terjawab kah? Sudah? Justru kalau orang sibuk tuh cocoknya jalanin HDI ya Ci ya, karena nanti waktunya bisa digandakan istilahnya. Iya, bisa digandakan karena di sini tuh power of duplication udah jelas banget ya, seperti itu ya. Sudah jelas ya teman-teman mungkin semuanya? Oke, Noviandi, ya siap. Boleh tanya nggak nih? Siap. Boleh. Menarik nih ya, ini kan karena kita diminta untuk punya rekan kerja yang banyak. Nah, kadang-kadang itu orang justru ngelihatnya gini loh. Apalagi kalau waktu lihat itu ya, kita cari 5 orang, 25 nanti sampai sekian ratus ribu gitu loh. Kesannya itu kita kok bukan jualan tapi cari orang ya Ci ya. Nah, ini gimana ya kita ngejelasin ke mereka supaya mereka paham? Ya, ini memang orang itu nggak mau MLM gitu Ci, itu mah bisnis cari-cari orang gitu. Buset, daftar nama saya aja cuma 200, tiba-tiba muncul angka 390.000.
Ya mungkin ini loh ya, teman-teman ini kurang paham ya. Karena di mana-mana pun juga kan kita carinya orang ya. Ini seorang Hendrik Limas nih, ya pengusaha ya. Hen, apakah kamu cari yang beli istilahnya yang beli mebel itu orang bukan, Hen? Teman-teman, saya mau nanya deh sekarang sama teman-teman ini mah kita biar feedback ya. Bisnis apa sih sekarang nggak cari pelanggan? Coba kasih saya bisnis yang tidak cari pelanggan gitu. Nggak cari orang gitu ya, nggak ada lah. Nggak. Kalau ada pun banyak atau enggak gitu teman-teman. Coba. Mungkin ada ya Ci, ada bisnisnya cari pelanggan. Iya. Cuma kan misal contohnya ada kok jadi penulis buku kan nggak usah jadi, tapi kan tetap aja bukunya yang belinya juga pelanggan ya benar. Iya sama aja teman-teman. Jadi sesimpel itu kita ngomongin oke lah, kita simpel ya. Bisnis apa yang bukan cari orang, cari pelanggan. Dan semua bisnis juga sama, cari pelanggan, cari orang, semua juga. Yeah. Saya juga sampai sekarang masih sama ya Cia, cari buat pelanggan, buat cari interior saya. Itu sih sama ya Cia. Kalau bikin batagor terus, tapi nggak ada yang beli gimana ya Cia? Iya, tetap masih cari orang baru terus tetap follow up terus gitu kan. Ya sama aja di semua bisnis Irwan. Jadi jangan khawatir ya, nanti kalau misalnya tadinya daftar namamu cuma 200, tiba-tiba ada 3.000 sekian orang dalam jaringanmu gitu. Iya. Nah, mungkin sudah terjawab. Ada nggak orang-orang yang mempunyai pertanyaan yang sama? Oke, saya ini jawab dulu ya yang Tresia ya. Saya ketemunya sama orang yang nggak bisa mengerjakan 2 kerjaan sekaligus karena dia juga bekerja di kantoran juga kemudian Tresia. Nah, ini adalah impiannya belum kuat mungkin ya. Jadi memang ada sebagian orang tuh nggak bisa kerjakan 2 pekerjaan sekaligus karena kita memang bukannya mengerjakan 2 pekerjaan sekaligus, tetapi kita itu berlatih untuk bisa mempunyai pekerjaan mempunyai kerjaannya sama. Ya, kerjaannya itu adalah kerjaan mencari dalam tanda kutip peluang, membantu orang lain supaya lebih sehat. Kemarin sudah dijelaskan betul-betul ya. Jadi sebetulnya kerjaan kita itu membantu, bukan lagi kerjaan yang dalam tanda kutip mengerjakan 2 pekerjaan yang sekaligus. Ya, jadi ini perlu latihan. Kalau misalnya dia kemudian ya artinya ya belum cukup motivasinya dia untuk dalam tanda kutip mengerjakan ini gitu kan. Ya kalau saya ngomong kasar sebetulnya ya cari lagi aja yang lain ya daripada kamu juga ikut jadi kemudian gitu. Ci, ini ada ilustrasi menarik soal ini ya. Teman-teman di sini siapa yang ibu rumah tangga? Jujur, yuk chat dulu, kita chat ya. Saya perlu nih ibu rumah tangga. Karena ibu rumah tangga tuh pekerjaan paling berat buat saya jujur. Serius, lebih berat dari yang ini. Yang ibu rumah tangga siapa nih? Boleh nggak? Kalau chat saya. Ibu rumah tangga. Oke. Kalian pernah sekolah kan? Pernah, maksudnya kan kuliah, maksudnya pernah sekolah gitu ya. Dulu kan pas lagi sekolah kan kita kerjanya apa? Happy-happy kan? Belajar, main sama temen, bener nggak? Pernah nggak sih tiba sebelum nikah itu ikut kursus mengurus anak? Ya nggak? Maksudnya enggak kan? Karena tiba-tiba anak kita berkeluarga, kita married, nah ya, multitasking Narulita udah tahu, apalagi anaknya 4 tahun Narulita ya. Jadi kita kan jadi ini, berarti terlatih kan, mau nggak mau kan? Karena kita punya ada alasan yang kuat. Kalau saya nggak bisa ngerjain ini, saya nggak belajar, anak saya nanti gimana? Terlantar, siapa yang didiknya, siapa yang mau ininya gitu. Jadi sama nggak sih seperti itu sebenarnya? Kan itu kan butuh latihan ya. Tapi bedanya, ketika kita berumah tangga itu, kita itu latihan disertai dengan keinginan yang kuat, target yang kuat. Jadi itu yang menggerakkan kita. Kalau kan kasihan anak kita, bener nggak? Kasihan suami kita, kasihan keluarga kita. Nah sebenarnya di HD juga sama ya Cituti, bener nggak sih sebenarnya? Jadi balik lagi teman-teman yang kerja atau apa, saya juga ngomong saya sama. Tapi jujur, impian saya untuk keluarga saya sama. Kalau teman-teman impiannya kuat, teman-teman bener-bener jadikan yang prioritas atau komitmen, lu pasti bisa sebenarnya. Ilustrasinya seperti yang tadi aja, anggapnya gini teman-teman, kan teman-teman mau bagian anak teman-teman, keluarga, bener nggak? Pengen naikin level itu, ya udah kerjain ya Ci gitu sebenarnya mah, dikerjakan dulu. Betul. Jadi memang niatnya yang harus kuat ya, ditanya dulu kepengennya apa. Kalau dia udah bilang jangan-jangan yang kepengen bisnis kitanya ya kok ya, dianya sebenarnya nggak kepengen bisnis. Nah, sebenarnya kitanya pengen dia mengeluarkan alasan gitu tuh, aku sibuk lah.
Padahal dia nggak pengen ya mungkin ya. Nah, padahal dianya ternyata nggak pengen bisnis, teman-teman. Nah, kalau ketemu kayak gitu ya kita harus opermen dulu. Bangun kebutuhannya dia terhadap bisnis. Betul. Kalau betul. misalkan udah, nah ini sekalian mungkin saya bantu jawab pertanyaannya Pak Ari kali ya, Ci ya. Boleh. Ya, silakan. Nah, kan Pak Ari ngalamin kasus ya, seperti mau ngajak orang, tapi dia jawabnya, saya tidak dikasih target untuk cari orang ya, karena saya nggak terbiasa untuk mencari orang. Nah, pertanyaannya ya itu tadi, kan kalau pengen bisnis ya harus cari orang. Ya, betul. Kalau memang kepengen punya bisnis ya harus cari pelanggan. Mungkin maksudnya dia itu cari orang tuh cari member, karena kalau di bisnis konvensional kan nggak biasa ya, kita beli beras terus dimemberin sama tokonya, itu kan nggak biasa ya. Biasanya kan didatengin sama yang beli beras gitu kan kok. Cuman kalau di network marketing tuh kan kita justru kita ikat tadi ya, dibuat tertutup tadi ya Ci ya, relasi diikat jadi member. Nah kalau kita bisa menjelaskan ke teman kita bahwa loh sebenarnya ya bisnis apapun, kerja apapun kudu cari orang. Kalau nggak bisa cari orang nggak akan bisa jalan bisnisnya. Ya, nah, betul. Mungkin itu tadi ya teman-teman, mungkin ada juga yang punya pengalaman nyari orang itu Ci jadi ketipu karena dia itu pernah ikut money game itu tadi ya Ci ya. Ya betul. Nah ini juga mungkin saya mau menambahkan sedikit ya Esther. Jadi mungkin Pak Ari ini belum bisa menjelaskan gimana caranya. Jadi gini, mungkin mereka itu merasa seperti saya dulu awal pertama ditawarkan oleh Pak Hendra ya. Ci ini loh ada bisnisnya gitu kan, langsung saya nolak, enggak, bisnis yang kayak gitu aku nggak mau gitu, yang kayak gitu-gitu aku nggak mau. Nah ini seringkali kan, seringkali itu langsung yang gitu-gitu Hendra saya nggak mau. Lalu Ko Hendra ya saya kembali lagi refresh zaman dulu 15 tahun yang lalu ya, dari tahun 2005 ini beliau ini ngomong, Ci emang kenapa? Nah ini ditanya ya Pak Ari ya, emang kenapa? Digali. Kalau kita istilahnya digali, ditanya, emang kenapa tidak terbiasa untuk mencari orang baru? Boleh nggak saya bantu? Boleh nggak saya ajarin? Gitu kan? Jadi jangan sekarang ini, oh nggak bisa ya udah gitu. Tapi kalau yang dalam tanda kutip orangnya mau diajari gitu kan, orangnya ya istilahnya nggak mudian gitu kan, terus udah gitu keinginannya kuat. Lalu Ko Hendra itu waktu saat itu kan nanya, Ci, segala macam cara lah ya. Waktu itu kan ada championship, Ci inilah ada uang 1 miliar nih, Cici itu bisa perebutkan. Lalu aku tambah negatif kan, wah 1 miliar itu MLM udah pasti tipu-tipuan gitu kan. Karena beliau itu ketemu saya itu sebagai pengusaha dan beliau itu masih unyu-unyu banget gitu ya. Sekarang ini kan udah income-nya udah berapa banyak ya kalian teman-teman bisa lihat ya. Waktu saat itu kan saya juga melihat beliau ini, wah ini anak muda ini baik banget, tapi kok ketipu gitu kan? Saya melihat dia dengan mata yang dengan mata yang kasihan gitu ya, wah kasihan banget gitu. Jadi teman-teman, untuk teman-teman yang dalam tanda kutip belum punya income yang besar pun juga, kalian itu juga boleh aja presentasi kepada orang-orang yang dalam tanda kutip ya, menurut kalian itu mungkin lebih daripada kalian secara ekonomi. Karena kenapa? Karena keperluan saya, titik closing saya itu bukan dari uang saat itu. Titik closing saya itu jalan-jalan ternyata. Jadi waktu Ko Hendra bilang, Ci ini loh ada jalan-jalan gratisnya. Ah emang kemana? Nah mulai kan. Jadi teman-teman harus bisa menggali dulu. Jadi orang yang merasa bahwa saya tidak terbiasa untuk mencari orang baru, jangan stop di situ aja gitu. Emang kenapa Pak Ari? Emang kenapa Pak? Susah ya Pak? Ya saya juga merasanya susah dulu. Tetapi setelah saya coba dengan cara ini ya Pak ya. Nah kemarin kan Ko Hendra juga kan udah jelaskan ya beberapa tips bagaimana seorang gamer pun juga dia bisa closing seperti itu. Ya mungkin itu aja mungkin Esther yang saya bisa sampaikan. Oke. Ya silakan. Aku mau nanya. Siap. Iya, Ci, kan kalau kita ibaratnya bertanding gitu ya, supporter itu kan penting. Kalau main bola stadionnya penuh, supporter itu kan kita jadi semangat main ya. Nah tapi yang sering terjadi itu gini sih, boro-boro supporter banyak, kadang bahkan nggak ada yang support loh Ci, bahkan keluarga terdekat itu nggak mensupport Ci. Nah kayak gitu itu gimana terus Ci kalau nggak ada dukungan dari keluarga pun? Nah ini dia ya.
saya itu salah satu dari orang yang tidak pernah disupport ya sama Koroni awal pertama jalanin. Karena kenapa? Karena dia itu betul-betul sayang banget ya sama saya gitu kan. Lalu juga beliau itu belum ngerti apa itu sebetulnya HDI. Jadi saat itu saya mikir lagi ya, karena memang saya ingin ya, karena saya sendiri kan sudah tahu. Contoh kalau dulu waktu zaman offline itu kita tuh dalam tanda kutip kalau training itu kan mesti ke kantor ya. Jadi saya harus melihat waktunya dia gitu kan. Waktunya dia kalau nggak ada di rumah saya lari dulu ke kantor sebentar gitu. Kalau sekarang kan teman-teman gampang ya. Jadi setelin aja YouTube di depan dia gitu. Karena kenapa? Karena mungkin belum kenal aja dengan bisnis HD-nya gitu kan. Lalu juga yang saya rekomendasi adalah Neo-nya Ignatius Ara ya. Karena kenapa? Karena dulu suami saya itu bilang bahwa kamu itu sekarang ini udah pernah ditipu sama beberapa MLM ya. Dulu kan saya pernah ikut yang Binari kah, yang Money Game kah. Bahkan temennya Koko sendiri itu sampai habis rumah, habis mobil gitu kan. Untuk ikut yang namanya investasi bodong saat itu ya. Makanya jadi kenapa beliau itu melarang saya untuk ikutan itu karena kenapa? Karena beliau itu sayang banget kepada saya seperti itu ya. Dan langsung saat itu pun juga Ko Hendra yang selalu support saya itu bilang, Ci, ayo diamond gitu kan. Hah, apa itu diamond? Diamond itu dulu tuh 8 jalur ya. Dalam 2 minggu itu saya bisa mencapai diamond dan 3 kali diamond itu kita tuh direcognize ya untuk pergi ke Batu. Saat itu aku bawa Koroni itu ke pertemuan gitulah. Setelah bawa ke pertemuan, dia itu jadi terbuka. Oh iya, ternyata kita tuh kalau di HD tuh membantu banyak orang gitu kan. Lalu juga segera saya menangkat naik kapal pesiar. Saat itu naik kapal pesiar itu juga sulit ya, nggak seperti sekarang ya. Jadi menangin naik kapal pesiar, naiklah bareng-bareng kita sekeluarga naik kapal pesiar. Nah, jadi ya istilahnya segeralah jadi bukti gitu loh. Walaupun diam-diam ya, ada beberapa rekan kerja saya di sini juga yang tadinya juga tidak diizinkan gitu ya untuk menjalankan HD, sekarang ini didukung 100%. Ya, itu mungkin jawabannya ya. Teman-teman mungkin ada juga ya yang mengalami seperti itu ya. Jadi jangan khawatir, selalu dekat dengan upline ya, dan juga melakukan apa yang harusnya dilakukan. Itu aja sih. Jadi kalau ini nih masa-masa harus nempel upline ya, kalau lagi ditentang keluarganya, lagi dilarang-larang itu saat-saatnya nempel upline ya, Ko Hendrik juga ya. Betul. Supaya dikasih tahu solusinya nih, mesti yang mana diomonginnya gitu. Iya, nah ini juga mungkin banyak ada teman-teman yang dilarang juga. Tapi ada nggak sih yang dilarang juga nih? Yang tadi itu Cik kreatif ya Cik ya, diajak nonton di YouTube, diajak ikut acara-acara jadi barengan gitu ya. Iya betul. Dan kadang gini Cik ya, banyak orang itu berpikir bahwa MLM itu emang apa ya, MLM itu kayak yang beda gitu ya, aneh gitu. Padahal kalau dipikir-pikir sebenarnya MLM sama perusahaan biasa tuh yang mirip-mirip yang dikerjain ya Cik ya. Ya, betul banget. Kayak gini ya sebenarnya ya. Ya. Nah, ini sebetulnya langkah yang dilakukan oleh perusahaan ya dengan MLM ya sebetulnya. MLM sebenarnya itu mirip ya, kita cari orang itu tuh maksudnya ya kalau kita punya usaha ya pasti nyari orang ya Ci ya buat karyawan. Betul banget. Persis banget ya. Jadi prosesnya itu persis. Kalau kita sekarang ini di perusahaan merekrut orang itu dengan cari iklan ya. Masukin di iklan, kalau sekarang ini kan nggak di koran ya, mungkin di beberapa media-media sosial gitu ya. Lalu juga setelah itu kan kita seleksi gitu kan. Nah setelah diseleksi itu ada yang namanya masa percobaan ya teman-teman. Lalu setelah masa percobaan beberapa bulan, kemudian bisa menjadi karyawan tetap ya. Nah prosesnya itu sama sebetulnya. Kalau MLM itu kan kita cari orang itu dengan caranya presentasi ya. Presentasi misalnya 100 orang yang sekarang ini pengen jadi rekan kerja kita, misalnya Pareto 20 orang seperti itu ya, ada di Secret Group of MLM, lalu juga bergabung. Nah dari bergabung itu juga kita follow up lagi. Jadi penting banget proses follow up ya. Presentasi ke bergabung itu mudah sekali teman-teman. Nah, bagaimana kita memfollow up orang itu biasanya itu akan mempunyai lagi skill yang lebih.
Lalu setelah follow up, kita open mind dia, kita istilahnya kedekatannya dengan dia lebih baik, bangun impian bersama-sama. Bangun impian bersama-sama loh ya teman-teman, bukan sendirian. Bukan impian kita, tetapi tanya dulu impian dia apa. Seringkali di HD, makanya kenapa kita itu sering down, karena kita itu fokuskan pada impian kita, bukan impian rekan kerja kita. Ya, ini tolong dicatat. Ditanya dulu ya, Ci ya. Kepengennya itu apa? Pengen bisnis apa enggak? Ya, kalau misalnya dia nggak pengen bisnis sama kita dipaksa-paksa, dia nanti muntaber, mundur tanpa berita. Kalau belum keluar keinginan bisnisnya, itu PR kita untuk follow up open mind dia ya, Ci ya. Ya, soal saya mendekati Esther sampai nunggu dia hamil dulu, sampai dia nunggu lahiran dulu, ya. Soal saya juga ketemu seorang Hendrik Limas, bagaimana saya juga istilahnya mengopen mind dia bahwa dia ini juga butuh pendapatan lain selain juga di bisnis yang sekarang ini memang sudah besar banget dan segala macam seperti itu ya. Jadi teman-teman memang harus punya langkah-langkah itu dan dekat sama upline. Karena kenapa? Karena kita tuh kadang-kadang nggak bisa ngomong itu karena kenapa? Nggak tahu cara ngomongnya aja. Tapi di sini tuh sudah banyak banget ya istilahnya persenjataan yang kita boleh pakai dan kita boleh praktekkan seperti itu ya. Oke. Nadia, mungkin tambahan tadi buat pertanyaan yang cari-cari orang tadi ya. Iya. Ingat ya teman-teman, kuncinya jangan dipaksa. Relakan saja dulu, nanti Tuhan yang rubah dan kita jadi bukti gitu ya teman-teman. Ya. Gitu. Makanya, kan bukan apa? Ya intinya bukan dia aja kan jalur diamond kita. Mungkin masih banyak diamond yang lain ya, Esther, benar nggak? Yes. Lain gitu ya teman-teman ya. Iya. Aku mau tanya lagi, boleh? Boleh Pak Dani, boleh. Ini gara-gara Ci Tuti bahas perusahaan-perusahaan, aku jadi keinget sesuatu. Sering itu rekan-rekan gini, Ci. Mereka yang kerja ya, yang kerja di perusahaan, yang di kantor ya. Mereka itu biasanya alasannya gini, aduh aku jalanin HDI, gimana mau serius penghasilannya lo nggak tetap enak di sini. Aku kerja kan ada gaji bulanan, ada ya tiap bulan aku dapatnya pasti gitu loh. Kalau di HDI kan nggak pasti, bahkan ya, bisa dibilang nggak ada masa depannya katanya. Sering kali ya, jadinya itu HDI itu diremehin. Sering Ci, aku sering. Aduh, sering sekali tuh nemuin gitu. Padahal itu di luar jam kantor, Ci. Aku jadi ingat banyak banget rekan kerjaku kadang-kadang ya gitu. Waktunya Road to Diamond dibatalin karena ngerjain yang di kantor. Padahal kita udah cari di luar jam kantor ya, Ko Hendrik ya. Alasannya itu ya menganggap ya HDI mah nggak pastilah, nggak tetap. Kalau udah saya kan tetap gitu. Nah itu tuh gimana Ci ya? Kalau saya boleh jujur ya Esther, saya dulu juga pernah jadi karyawan. Ya memang benar, kalau penghasilan jadi karyawan itu tetap sepanjang masa, tetap sepanjang tahun, Ci. Sepanjang tahun ya. Jadi saya pernah jadi karyawan itu kurang lebih 3 tahun ya. Syukur pada Tuhan yang Maha Kuasa. Saya mempunyai beberapa fase kehidupan di mana saya juga pernah sebagai guru, pernah sebagai karyawan, pernah jadi pengusaha yang ya pokoknya segala macam dijual lah istilahnya ya, karena memang memenuhi kebutuhan diri sendiri gitu kan. Ya segala macam dijual itu karena kenapa? Karena ya seneng aja gitu kan, seneng mencoba untuk segala macam gitu ya. Jadi waktu saya jadi karyawan itu tetap banget. Terus udah gitu waktu saya ada dalam tanda kutip keperluan keluarga atau segala macam itu dipotong loh. Jadi nggak tetap juga sebetulnya, nggak aman juga. Nah, saya kebetulan saat itu juga kena yang namanya PHK, di mana waktu itu ada yang namanya krisis moneter, ya. Jadi nggak aman banget gitu. Saat bos saya bilang, wah ini Ci katanya perusahaan kita ini, waktu itu saya karyawan pun juga saya tetap investasi ya dengan mereka. Wah kayaknya perusahaan kita ini memang ancur-ancuran ya, kantor kita hancur, kena yang namanya huru-hara dan sebagainya gitu kan. Jadi terpaksa kita tutup ini gitu. Jadi nggak aman gitu kan. Memang nggak aman banget. Ya, jadi bagaimana kita sekarang ini mempunyai sumber penghasilan lain itu sebetulnya yang penting. Tapi sumber penghasilannya itu adalah sumber penghasilan yang rendah resikonya, di mana
kita itu tidak usah lagi dalam tanda kutip mencairkan deposito kita, menganggunkan rumah kita dalam tanda kutip, tetapi kita juga bisa mengerjakan ini di masa-masa waktu-waktu kita itu ya kita masih bisa menyisihkan waktu yang tadi saya bilang 2 jam sehari aja kita bisa mempunyai pendapatan yang jauh melebihi dari yang ekspektasi saya awal pertama seperti itu ya. Jadi kenapa enggak gitu, dicoba aja. Dan kalau ngomong-ngomong masalah bisnis itu namanya naik turun itu wajar ya Ci ya. Kadang-kadang hari ini laku, besokannya sepi, besokannya rame banget. Kadang seperti itu ya Ci ya kalau di usaha ya Ci ya. Cuman memang bedanya kalau network marketing ini kita justru bisa mengusahakan untuk stabil naik, bukan stabil, nggak tetap naik terus gitu ya. Naik terus justru bisa ya dengan membangun network. Nah, jadi nggak jualan sendiri ya Ci ya. Betul. Jadi di sini tuh nih Ciwan, aku sorry Ci, aku mau ngomong dulu fair-fairannya sama teman-temannya yang penghasilannya ngomong bisa ada yang ngalamin nggak tetap ya. Apakah pekerjaan kita sudah tetap, maksudnya di HDI-nya udah konsisten belum? Kadang-kadang tuh saya nemuin di lapangan ya, sorry teman-teman kalau mereka tuh good guy, kalau aku yang belak-belakannya ya. Kadang-kadang aku nemuin di lapangan itu ya, yang ngomong ngeluh kayak gini itu ya teman-teman, mereka juga nggak konsisten kerjanya di HDI gitu. Karena teman-teman bayangin, teman-teman itu kerja di satu perusahaan, kalau teman-teman punya perusahaannya, saya doain amin ya. Teman-teman punya karyawan yang tidak konsisten kerjanya. Masuk seenaknya, kerja seenaknya. Kira-kira teman-teman akan pertahankan atau keluarkan karyawan seperti itu? Boleh di kolom chat nggak? Aku mau nanya nih, yuk. Nah, di SP3 tuh, wah kejam banget ya SP3, langsung SP1 dulu ya. Keluarkan ya, oke. Nah, dikeluarkan. Nah, teman-teman, balik lagi, kenapa pekerjaan itu menjadi penghasilannya tetap? Karena kita kerja juga di kerjaan tersebut konsisten, bener ya, Ciwanwan ya, Ciaster ya. Nah, sekarang di HDI juga kalau teman-teman penghasilan tetap dan naik ya, bukan tetap, malah di HDI itu kalau kita konsisten, kita penghasilan bakal tetap naik. Jadi naik terus ya. Ya kan Ciaster sampai dari dulu sampai sekarang Ciwanwan ngalamin kan selalu naik kan penghasilan, nggak sih? Karena kita tetapkan kita ada target belajar, target kemampuan ya, target melakukan. Nah itu teman-teman. Jadi baik lagi, kalau mau masalah ini fair dulu dong. Kamu apakah yang kalian lakukan, kita lakukan di HDI ini sekarang sudah konsisten belum? Karena kalau model penghasilannya tetap di HDI dan tetap naik bisa, tapi kitanya sendiri harus konsisten itu ya Cie kurang lebih mau nambahin. Karena saya banyak banget nemu lapangan ini yang ngeluh kayak gini itu, terus terang, begitu dia ditanya kerjaannya apa ya di HDI, aku udah kontak-kontak, iya. Cuma kontaknya 5 menit, sisanya Netflix, atau nggak sisanya kerja lagi, atau nggak sisanya urus yang lain-lain. Nah, itu kan nggak konsisten ya, gitu ya teman-teman ya. Iya. Ekonomi nambahin aja ya. Iya. Jadi memang jangan salah ya, seorang Daniel ini juga istilahnya waktu pendapatannya sudah hampir, sudah sama ya dengan gajinya itu, beliau ini masih saja ya nyaman sebagai punya gaji yang aman, yang tetap seperti itu ya. Jadi nggak apa-apa, kita maafkan ya seorang Daniel Christian. Udah tobat sih sekarang. Ya, jadi ya teman-teman ya jangan salah ya. Jadi kadang-kadang ini nggak fair ya. Daniel juga nggak. Kadang-kadang gini ya, Cici kalau ketemu sama orang seperti ini tuh saya cuma nanya, kamu kerja di kantor itu istilahnya ya. Penghasilan yang sekarang itu kan kerjanya itu misalnya dari pagi sampai sore, betul. Tapi kan di HD-nya itu kadang-kadang lupa, kadang-kadang ingat, ya pasti nggak akan tetap seperti itu. Ya, tapi kalau kita konsisten, jadi di sini sebetulnya paling gampang banget ya teman-teman, konsisten aja, nempel aja sama upline, nurut aja sama upline. Len, aku nih pengen berhasil nih, gimana nih? Yang saya kagum banget dari seorang Hendrik Limas, kalau misalnya lagi mentoring, dia selalu nanya ke Kak Hendra, apalagi bukunya? Apalagi bukunya? Apalagi yang harus aku lakukan Tante? Apalagi yang harus aku lakukan Ci? Seperti itu. Dia itu selalu nyari, selalu ngejar gitu loh. Apa yang harus saya lakukan? Jadi makanya kenapa beliau sendiri juga mempertajam bagaimana caranya untuk sekarang ini kita betul-betul konsisten dengan pekerjaan kita yang sekarang ini. Makanya kenapa saya bertanya pada teman-teman yang di ruangan ini ya, siapa yang merasa bahwa HDI ini, semua kantor yang seluruh Indonesianya ini punya kalian semua. Boleh di chat? Boleh? Saya ngerasa. Di room chat? Nggak ada ya?
Siapa lagi coba? Ya. Siapa? Betul nggak sih coba seorang Loisa punya kantor di seluruh Indonesia? Kantor HDI ini seluruh Indonesia punya Loisa. Betul nggak Loisa? Betul, Ci. Ya. Kenapa seperti itu? Ini adalah bisnis kita, betul? Kita distribusikan itu dari seluruh Indonesia. Kantor kita itu seluruh Indonesia loh, teman-teman. Kita itu diberi yang namanya 2 platform yang luar biasa oleh perusahaan, tapi seringkali kita itu nggak pede. Kita itu adalah distributor produk perlebahan skala internasional, teman-teman. Di mana gudang kita itu ada di seluruh kota, di seluruh Indonesia, dan juga di Singapura, di Hong Kong, di Filipina, di Malaysia, itu semua gudang kita ada di sana. Siapa yang tidak merasa itu? Sekeren apa perusahaan Anda ini? Boleh di kolom chat, sekeren apa? Bagaimana ketika kita sekarang ini tidak merasa itu adalah sense of belonging kita, bahwa kantor saya itu berada di seluruh Indonesia. Ayo, aku ini cari partner. Aku ini pengen kalian juga bisa maju bersama-sama aku. Ya, bukan hanya sekedar jualan madu loh. Kita itu adalah apa? Distributor skala besar. Teman-teman. Jadi ketika Anda ngomong itu passionnya itu naik gitu loh. Jadi maksudnya energi kita itu naik. Aku ini bukan penjual madu, nggak apa-apa disebutin penjual madu, tapi kalau misalnya penjual madu di awal, kita itu nantinya akan menjadi bandar madu. Keren nggak? Bandar madu se-Asia ya? Iya. Keren, Ci. Iya. Siapa yang ngemodalin kita? Selvanus. Siapa yang ngemodalin Selvanus untuk menjalankan bisnis ini? Boleh buka mic? Perusahaan sendiri. Yes, that's it. Perusahaan kita sendiri. Karena Selvianus ini adalah pemilik perusahaan yang bernama PT Selvianus yang punya kantor di seluruh Indonesia yang didukung oleh perusahaan yang bernama PT Harmoni Dinamik Indonesia. Setuju, teman-teman? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju? Boleh di kolom chatnya. Teman-teman, nih kalau mau ngetes ya nanti kalau sudah pandemi beres, coba teman-teman ngantor aja di kantor HDI. Nggak akan diusir, jamin. Cobain aja, bener nggak? Ngomongin Cituti ya, Cia, bener nggak? Yes. Aku ngantor di Gatsu nggak akan diusir, jamin. Mau pinjam ruangan, bisa dia pakai ruangannya, bener nggak? Gitu. Nah, itu cara ngetesnya ya, teman-teman, gitu sebenarnya. Kalau teman-teman nanti berada di Jakarta, di kantor pusat kita di Menteng, kita bisa pakai ruangannya itu, semuanya, biskin, kamu mau pakai mandi pun juga silahkan, gitu kan ya. Jadi oke banget gitu loh. Kita itu di dalam rangkulan perusahaan yang betul-betul support kita untuk menjadi distributor skala internasional. Apalagi yang kurang coba? Nah itu ya kadang-kadang kebanggaan kita yang nggak keluar ya Ci ya, waktu kita sharing, kita ngerasa itu kayak dibilang yang MLM lah, dibilang penjual madu lah, tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir nih pekerjaan keren ya Ci ya. Kantornya udah disiapin, gudangnya udah disiapin gitu. Waduh. Ya. Harusnya habis sesi ini besok waktu open mind, waduh pasti udah lebih menggebu-gebu lagi nih Ci, sehingga bisa yakin yang diajak ngomong gitu. Ya, jadi iya siapa ini? Ini Kartini Ci, aku mau nanya ya. Siap. Iya, jadi kan kadang-kadang nih Ci ya, apalagi kalau misalnya kita masih muda kayak gini ya, terus prospek orang gitu, terus kita bilang nih mereka sering nanya kan ke kita gitu ya, bisnis MLM ya gitu kan. Terus apalagi untuk orang-orang yang umurnya sudah lumayan ini ya Ci ya, di atas kita lah gitu ya, merasa orangnya tua, merasa tua gitu ya. Ini kan bisnis anak muda,
bakar gitu kan, kalau zamanku mah udah lewat gitu. Itu gimana sih kira-kira? Kayaknya di sini juga banyak deh yang biasanya dapat pertanyaan kayak gitu. Ya, bisnis anak muda. Lah, wong saya aja juga bukan anak muda lagi ya. Saya itu punya rekan kerja ya anak muda kayak kalian gitu kan, paling enak, betul nggak? Saya nggak bisa Canva. Saya diajarin Canva sama teman-teman ini semuanya ya. Nah, jadi yang sekarang ini yang backup saya itu tadi MC Nurani, Kartini, Stefani. Sekarang saya juga punya rekan kerja seperti Hendrik Limas, anak muda, Esther Kristianingsi, Irwan, tadi juga Lisa dan sebagainya. Itu teman-teman semua saya itu di bawah saya semua gitu kan. Jadi teman-teman bisa ngomong, oh enak nih. Kalau udah dalam tanda kutip sudah mature ya jangan ngomong, aduh tante udah tua, jangan ya. Kalau seumuran saya ini kalau dibilang tua ini kayak tersinggung gitu loh. Ya, Selvianus langsung senyum-senyum, langsung baper. Aduh tante, kalau tante itu sebetulnya kan kalau udah senior seperti ini tuh pengalamannya udah lebih banyak loh tante. Nah, jadi kalimat itu loh yang sering kali Kohendra ngomong sama saya. Ayo Cici tuh ini. Jadi kita tuh jangan ngomongnya tuh, aduh Ci, rumah malas banget ya udah tua. Udah nggak ada harapan. Dipuji-puji dulu ya, Ci ya. Nah, jadi teman-teman itu ya, teman-teman itu harus tahu dulu karakter orang tersebut ya. Jadi gini, aduh Cici tuh sebetulnya juga udah banyak banget loh pengalamannya. Waktu saya ngomong gitu, saya nggak punya kenalan gitu kan. Padahal kan bukan bohong. Saya itu tidak merasa bahwa saya itu banyak kenalan gitu. Tetapi Kohendra waktu menemukan saya, beliau itu lihat saya itu memang nggak mau diem gitu ya istilahnya. Orangnya tuh memang nggak mau diem. Jadi dia bilang, Ci, boleh nggak saya bantu untuk bikin daftar nama? Nah, ya. Nah, jadi saya keluar nih, si ini. Ini siapa, Ci? Nah, jadi sama prosesnya teman-teman. Jadi di sini tuh kita tuh bukan penjual madu ya kembali lagi, tetapi pengusaha yang mencari rekan pengusaha. Tapi diawalinya ya tetap jualan dulu. Ya diawalinya kan jualan dulu. Ci, gini ya, Ci, ini biar nggak banyak excuse ya. Kalau Ci Tuti kan mungkin bisa belajar gini ya. Saya pengen, boleh nggak kita kasih satu contoh ya? Ci Lisa itu maunya gimana? Nggak apa, cuma 3 menit cerita aja ya, Ci. Boleh nggak open mic kan? Jadi kita masuknya generasi ini ya, generasi yang bijak gitu. Generasi bijak ngomongnya ya. Iya. Maka katanya nggak boleh ngomong generasi TUA, jadi saya ngomong generasi bijak. Ya, Ci, boleh nggak cerita ya singkat ya 3 menit ya? Ya Ci, umur boleh nggak ngomongin kalau umur nggak boleh lagi? Boleh lah Ci ini ya. Ngomong gimana maksudnya? Nggak cerita gitu ya Ci Wan. Nah dia tuh gimana? Kan dia juga sama kan, agak ibaratnya gaptek lah gitu kan yang gini-gini. Jangan kan Cici saya juga kadang-kadang gaptek. Nah gimana bisa mulai sampai sekarang Ci Lisa ini punya kantor ya, luar biasa bener nggak sih? Boleh nggak cerita singkat supaya menginspirasi ya? Karena saya juga dapat downline itu pasti ada yang maksudnya orang-orang generasi bijak gitu ya. Nah, gimana Ci Lisa gitu, boleh cerita nggak Ci? Sama Ci Wan nih, soalnya kan ini dua yang lebih kenal berdua ya, bener-bener ya. Ya, sebetulnya semua kan kita tahu kalau bisnis ini kan sebetulnya dari relasi ya. Kalau dikatakan orang yang lebih tua, misalnya kita punya rekan kerja yang usianya lebih di atas kita atau generasi yang kolonial ya dikatakan, itu sebetulnya justru dari mereka itu pengalaman lebih banyak, kenalannya lebih banyak, berarti kan relasi. Karena di sini dari relasi, mungkin dari kenalannya itu dia punya anak yang nantinya bisa kita ajak jadi tim kita gitu. Iya, betul. Justru enaknya di HDI itu bisa begitu ya Ci Lisa ya. Iya, betul. Walaupun kita generasi bijak tapi bisa meng-closing generasi milenial atau anaknya teman kita yang generasi milenial. Itu hanya bisa di network marketing teman-teman. Sama benar nggak ya, kalau generasi bijak ini tuh jujur ya daya belinya lebih tinggi ya. Betul, dia yang punya uang soalnya. Iya, daya beli lebih tinggi dan enak ya. Kalau kita kan WhatsApp call susah banget ya. Ya, sebetulnya ya nggak uang juga sih. Kalau generasi bijak tuh cukup telepon ini ya. Nah itu relasinya mungkin ya Ci. Nah. Iya, relasinya kan ceritanya dia lebih pengalaman dan karena dengan dia lebih umur kan pengalamannya lebih banyak, makanya lebih bijaksana gitu kan. Jadi lebih dipercaya ini itu berarti kemampuan meyakinkan prospek atau rekan kerja kita yang merasa dia nggak bisa melakukan karena terkendala usia tadi ya Kartini. Jadi kita harus bisa membesarkan hatinya dia dulu ya, membuat kepercayaan dirinya itu
Oh iya ya, sebenarnya bisa ya aku jalanin, itu kuncinya sebenarnya ya. Bisa. Iya. Saya punya rekan kerja juga beberapa tuh bahkan pensiunan yang sudah pensiun PNS justru dia malah semangat belajarnya lebih tinggi. Dia mau ngikutin gimana masuk HDI1, dia mau ikut belajar Zoom, dia mau ngupload buku rekan kerjanya yang lebih muda, justru dia lebih semangat. Benar, saya punya rekan kerja yang udah termasuknya udah pensiun PNS, dia malah semangat. Ya, betul. Luar biasa ya. Lalu ada satu lagi Tin yang mungkin bisa disampaikan kepada mereka-mereka yang istilahnya dalam tanda kutip sudah menjelang usia-usia lansia seperti itu. Jadi bisa di open mind itu, Tante, kira-kiranya nih Tante kalau saya ajakin untuk mempunyai istilahnya usaha lain dengan men-sharingkan ini Tante, supaya Tante dalam tanda kutip bisa punya penghasilan sendiri, jangan jadi sandwich generation buat anak-anaknya seperti itu ya. Karena banyak sekali orang tua pun juga sekarang ini ingin terbebas dalam tanda kutip dari beban anak-anaknya, tetapi mereka nggak mampu, ya. Jadi anaknya itu dalam tanda kutip yang menjadi sandwich generation, di mana anaknya itu harus membiayai anaknya lagi, istilahnya cucunya, dan juga harus membiayai orang tuanya, ya. Nah ini juga banyak sekali meng-open mind banyak orang. Oh iya ya, aku nih udah harus mempersiapkan gitu kan. Bagaimana supaya saya mempunyai sumber penghasilan di luar dari sekarang ini pensiunan saya kah, apakah seperti itu. Ya jadi mungkin itu aja sih yang bisa disampaikan. Oke, thank you Ci. Thank you Ci. Sama-sama. Lengkap banget ya. Jadi habis ini udah bisa ini ya. Teman-teman ingat ya, tadi ngomongnya generasi bijak ya teman-teman. Jangan ngomong generasi TUA. Nanti nggak jadi beli ya teman-teman ya. Generasi bijak ya kok ya. Iya. Pertanyaan lagi, satu lagi boleh ya? Boleh, silahkan. Ya, terus kadang-kadang juga gini Ci, pas kita ini ya, pas kita nawarin mereka untuk mereka mau yuk jalanin bisnisnya gitu ya. Terus mereka bilang, aduh kalau bisnis MLM tuh ya Kar gitu ya. Itu kan cuma bisnis sampingan ya, kapan gedenya gitu ya. Hasilnya tuh pastilah nggak bisa besar gitu kan. Nah, kalau ada orang yang bilang kayak gitu tuh Ci, menyatakan hal kayak gitu tuh juga gimana kita jawabnya? Ya, ini juga istilahnya kadang-kadang unfair banget ya untuk satu bisnis yang namanya bisnis multi level marketing yang disebutkan sama dengan bisnis sampingan. Kalau misalnya sekarang ini kita memperlakukan bisnis utama kita, contoh saya sebagai pengusaha, saya bukanya itu seenak saya, sampingan gitu kan, saya buka toko itu hari Senin, Rabu, Sabtu, ya Selasa saya nggak buka toko gitu kan, kira-kiranya penghasilannya akan bisa besar nggak kan? Nggak akan bisa besar. Saat misalnya nih hari Selasa ada orang yang pengen makan batagor saya, oh itu batagornya ketutup, udahlah aku cari batagor lain aja, seperti itu, ya. Nggak akan bisa besar, nggak akan bisa menjadi yang namanya satu brand yang diingat sama orang bahwa oh iya ya dia mah selalu buka, selalu ada dimanapun aku berada, aku bisa order dimanapun juga, kapanpun aku mau ada. Nah bisnis MLM juga sama, bisnis HD kita tuh harus konsisten. Kembali lagi, berapa waktu yang disisihkan buat HDI itu akan menentukan penghasilan yang bisa didapat. Makanya kenapa saya full time di sini selama 5 tahun terakhir ini, penghasilan saya itu jauh daripada yang saya pikirkan dulu. Yang saya pikir dulu tuh saya udahlah HD saya ini hanya sampingan, di mana saya ketika saya mendapatkan income, ya udah income itu adalah untuk saya, sosial saya, bagi produk apa segala macam. Lalu yang saya tujukan adalah apa? Yang saya tujukan adalah hanya ingin jalan-jalan. Akhirnya pendapatannya pun juga tidak sesignifikan seperti saya full time terakhir tahun ini, seperti itu. Jadi kembali lagi untuk teman-teman yang sekarang ini masih punya pekerjaan lain, bolehlah sisihkan waktu 2 jam aja sehari. Ya, sama seperti Anda mengerjakan pekerjaan yang lain dengan konsisten ya selama 2 tahun 2 jam. Ketika Anda melihat ada grow-nya, Anda akan amazed banget. Saya sendiri akan amazed banget. Karena kalau kita mengerjakan HD di awal dengan kerja keras dalam tanda kutip sponsorisasi banyak, dalam setahun itu akan terbentuk jaringan, dan ketika kita berhenti sebulan atau 2 bulan, itu tidak akan drop penghasilan kita. Ini amazing-nya.
Kemarin Pak Hendra sempat ngomong kita jalan-jalan ke Eropa itu hampir 1 bulan, nggak ngerjain bisnis ini sama sekali, bahkan income kita bisa meningkat. Maukah teman-teman di ruangan ini punya satu bisnis yang autopilot seperti itu? Mau nggak? Saya tanya sama teman-teman yang di ruangan ini, 120 orang yang di ruangan ini, saya bertanya kepada teman-teman sekalian, Anda sekarang ini sudah spend waktu untuk belajar, ya, untuk juga ingin jadi diamond, karena judulnya ini Road to Diamond ya. Jadi teman-teman tolong sekarang ini, mau nggak konsisten aja. Jangan pernah dalam tanda kutip ketemu orang baper ikut baper, jangan. Karena kenapa? Karena kita punya impian bareng-bareng. Ingat buku impianmu itu semuanya. Hanya 22 orang yang merespon, hanya 24 orang yang merespon. Saya mau respon dari semua orang yang ada di ruangan ini. Mau nggak kita punya satu bisnis yang autopilot, di mana dalam tanda kutip ketika kita tidak mengerjakan pun juga, dia akan menghasilkan seperti bola salju. Ya. Mau Ci. Nah, seringkali berarti orang itu tuh salah ya, menganggap bahwa karena MLM itu nggak gede, jadi aku jadiin bisnis sampingan. Padahal yang membuat hasilnya tidak besar itu karena dia memperlakukannya. Nggak konsisten jam kerjanya. Tentu hasil itu sesuai dengan jam kerja dan upaya kita mengerjakannya ya, Ci ya. Nangkep. Ci Tuti. Yes. Nah, ini kan kadang tuh beberapa rekan kerja saya bilang mau nih ya, mau bergabung HDI, pengen dapat income, tapi mesti mereka tuh seringnya tuh beberapa dari rekanan saya tuh pada curhat ke saya, ini saya prospek orang, mereka selalu kendalanya itu menolak dengan alasan saya nggak bakat jualan. Tadi ada yang nanya tuh. Yang background-nya biasa kan karyawan kan, jadi mereka merasa ini bisnis saya gimana jualannya. Nah ini gimana ya Ci kalau itu banyak banget ini? Tadi ada yang tanya jualan katanya. Aduh prospekku bilang nggak bakat jualan. Aduh itu Ci senjatanya apa sih biar dia itu celing. Oh iya ya gitu Ci. Teman-teman, di sini tuh nggak ada yang namanya bakat-bakatan ya. Bahkan saya sendiri pernah survei ke guru gambar Stefani ya. Jadi bakat itu sebetulnya hanya 1%. 99%-nya usaha. Yes, betul. Nah ini guru. Bakat bukan nomor 1 ya, Ci. Tidak ada. Jadi bakat itu hanya 1%. Anak-anak yang berbakat itu akan lebih mudah diajarkan. Tapi kalaupun anak-anak itu berbakat, tetapi dia tidak diasah 99%-nya, itu tuh tidak akan jadi anak itu. Ya, jadi di sini tuh nggak ada yang namanya bakat, nggak ada. Jadi di sini tuh enaknya banget, dibimbing. Ya, 5 training dasar itu ada setiap hari di acara Heroes, di acara masing-masing teman-teman juga kelas masing-masing ya. Ada BOS, ada group meeting, semua itu dilahap habis dulu ya. Tapi jangan nanti muntah, udah ikut semua training tapi udah gitu bingung bagaimana melakukannya. Jadi satu demi satu. Ya. Jadi harus ikut pelatihannya juga ya, Ci, supaya yang tadinya dianggap tidak ada bakat itu bisa dihilangkan dan dia memiliki kemampuan ya kalau sudah. Ya, betul. Jadi jualan itu bukan bakat ya. Bukan bakat. Ada bakatku butuh. Iya betul itu. Ci, ada lagi nih Ci yang tanya, beberapa temen itu kan sudah nih bilang, yo ikut. Aduh saya gimana, apalagi kalau sudah namanya dibilang, kamu punya nggak teman yang untuk sharing ini? Dia bilang, saya itu nggak punya teman banyak, apakah saya bisa menjalankan bisnis ini? Itu gimana Ci, kalau dia merasa nggak punya teman Ci? Bentar ya Lisa, saya ini lagi nih yang nggak bakat jualan nih ya. Saya ingat ya, dulu itu saya belajar berenang, tapi saya takut air. Terus terang saya paling takut air. Jadi saya beli buku-buku ya, buku berenang. Wah, gaya dada, gaya bebas, gaya punggung, apa segala macam. Saya itu baca buku itu ya sampai betul-betul atam. Ingat nih, masuk ke air. Ya, itu harus seperti apa gitu kan. Udah, pede ya. Beli swimpak yang bagus, saya masuk air, langsung saya tenggelam. Langsung tenggelam.
Karena kenapa? Karena Anda kalau udah ikut 5 training dasar, SOMN, BO, SGM, itu tidak dipraktekkan. Ya sama aja ya Ci ya. Sama aja. Dipraktekkan tenggelam pertama nggak apa-apa. Nggak apa-apa, harus diulangi lagi ya Ci ya. Ya, paling minum air sedikit. Keselak. Tapi harus nyebur lagi Ci. Nyebur lagi, rasain ya. Ini loh teman-teman ya, bayangkan Anda itu berada di dalam air, lalu Anda tenang. Kenapa? Kasih senyuman kepada penolakan. Oh iya Bu, aduh maaf ya Bu ya, nanti saya akan jelaskan lagi seperti itu. Kasih senyuman. Anda itu tidak akan digampar orang kalau Anda senyum. Ya, nah Anda masuk ke air, bayangkan Anda masuk ke air tenang, lalu pikirkan jurus-jurus yang udah diajarkan di buku, gitu kan? Anda pasti merasakan bagaimana Anda mengambang di airnya, ya. Tapi kalau Anda tenggelam pertama kali, udah gitu minum air, udah gitu terus takut, trauma, seumur hidup gak akan bisa berenang. Jadi ilustrasinya seperti itu, teman-teman. Ya, cukup paham nggak? Jadi ini kadang-kadang ada orang yang udah baca buku, udah ikuti materi dasar, udah dengerin Heroes, udah B1 Telegram segala macam udah dia ikutin segala macam. Ikut RTD Ci. Ikut RTD, udah gitu terus dia masuk ke dalam tanda kutip masuk ke lapangannya, udah gitu terjadi penolakan, dia langsung tenggelam, betul-betul nggak pernah lagi mau mencoba. Itu percuma. Ya. Jadi pembekalan ini loh, ya. Jadi pembekalan ini. Nah, saya akan jawab juga yang tadi pertanyaan selanjutnya, nggak punya teman. Nah, tadi sudah dijelaskan ya, yang namanya tadi apa katanya yang kayak kita nih ini Hendrik bilang bijak, generasi bijak. Generasi bijak. Gen Jack. Generasi bijak ini kan masih punya teman yang lain, betul nggak? Kan misalnya saya punya teman anaknya. Ya. Jadi sebetulnya justru ketika orang yang nggak punya teman itu tuh harus jalanin HD. Kenapa? Dengan teman yang ada kita itu bisa menjadikan mereka jembatan untuk mempunyai teman yang lain. Saya nggak kenal tadinya dengan namanya Esther Christianingsih, boro-boro dengan yang namanya Eli Mayasari, ya. Tetapi dengan sekarang ini saya punya kenalan itu digali daftar namanya, jadi kita punya banyak teman. Nah, sekarang ini hati-hati ya. Kita itu seringkali tidak merasa punya teman karena kenapa? Karena kita memikirkan teman yang sekeliling kita aja. Tapi sebetulnya kita itu punya teman yang dalam tanda kutip mungkin saja dia itu tidak ingat kita. Caranya misalnya tukang sayur, ya kita suka belanja nih. Ada tukang sayur yang supply ke saya. Sama saya sekarang ini dia ditawarin HD. Dia suka WA saya masakan atau apa ya belilah sekali-kali. Lalu aku bilang, kamu tuh hebat ya, bisa masak, bisa apa, punya usaha seperti ini anak ya. Iya, katanya sekarang ini capek loh sebenarnya kalau udah dapat masakan ini juga PO tuh kita tuh harus siapkan sama segala macam. Tapi kan hebat ya kamu ya. Lalu saya tanya ke dia, kamu sekarang ini sehari-hari nutrisinya apa aja? Oh, aku nih minum vitamin bla 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 segala macam. Pernah tahu nggak HDI? Jadi masuk, gitu loh. Itu yang supply makanan buat saya. Yang tiba-tiba kan banyak nih sekarang ini ya teman-teman ya suka WA gitu kan, suka WA, maaf ya kakak, aku sharingkan ini gitu ya. Nah kemarin juga ada yang seperti, dia beli gitu kan. Nah sekarang ini saya dalam tahap untuk memberikan informasi kepada dia bahwa ketika dia udah ada member, dia itu punya hak juga bisa men-sharingkan karena dia itu juga supplier makanan saya gitu. Nah, jadi teman-teman boleh ajarkan kepada prospek atau Lisa boleh ajarkan kepada prospek bahwa nggak sebatas itu aja. Nggak punya teman itu kita merasa nggak punya teman. Tetapi kita bisa gali dari temannya mereka untuk punya kenalan lagi yang lain. Ya, betul. Sebenarnya cuma butuh 5 ya kalau di HDI ya, Ci. Bisa berkembang ya. Dari 5 itu jadi 300.000. Nah, mungkin bayangannya itu 300.000 tuh teman kita semua. Nah, ya. Oke, sip. Terima kasih, Cuti. Sama-sama. Mungkin Hendrik mau menambahkan yang coba bikin ini deh kemarin semalam teman-teman saya cuma 2 jam bikin daftar nama nyobainnya. Ini saya kasih ini ya.
Ci, saya boleh ini share screen dulu ya. Silakan. Jadi teman-teman, saya mencoba jurus daftar nama, tapi bukan dari kontak HP. Kan kontak HP itu kan dari huruf A, kan huruf A itu kan, jadi bener nggak sih? Kadang-kadang kita nggak kenal siapa kan. Saya mencoba dari yang baca WhatsApp story atau Instagram story saya. Nah, ini teman-teman kelihatan nggak? Nah ini, saya tulis cobain ya, padahal saya nggak kenal nih. Ini saya tulis kayak kemarin komentar ngomong, relasinya gimana, kenal atau tidak dekat, profesinya apa. Ini cuma dari satu story saya, teman-teman ya. Saya dapat berapa nih teman-teman yang daftar namanya? Ini saya tulis juga loh ya, ada yang udah member di saya, atau nggak member di jalur lain. Saya kan nggak harus jalur baru ya, bener nggak? Kadang-kadang kan boleh di bawah kita, bener nggak member kita. Nah, ini sampai 113 loh, teman-teman. Nah, ini tuh cuma dari satu story kita, teman-teman. Jadi sebenarnya digitalisasi sini enak. Cuman kadang-kadang yang kita malas tuh apa? Kita tuh malas nyatetnya mungkin ya, bener nggak? Yeah. Kita malas startnya, kayak kita kalau nge-gym, kalau olahraga. Nah itu, teman-teman coba deh cara ini aku pelajarin nanti. Teman buat pakai, karena kalau dari Instagram yang lihat story kita, yang lihat WhatsApp story atau yang lihat IG kita itu lebih kan kita karena oh ya sih ini gue pernah ada hubungan ini sama dia kan. Ini contohnya nih, saya ada ini nih namanya ini, oh siapa misalnya namanya, oh ini namanya ini ya ibu-ibu dua Manulang, oh ini RT owner tempat aerobik, ternyata dia customer interior saya dulu. Oh ya, saya jadi kenal juga. Oh, jadi ingat lagi, ya ini belum member, bisa saya memberin seperti itu ya. Jadi seperti itu. Jadi teman-teman, jadi cobain ya teman-teman, bikin dari story-nya teman-teman aja. Itu lebih enak, karena ikatan batinnya ada yang baca story teman-teman, dibanding teman-teman dari kontak HP aja atau itu ya. Paling itu ya, ya. Wah, ini tips-tips menarik ya. Jadi buat daftar namanya dari yang ngintip WA story kita. Kan bisa yang kita ngintip, karena kita yang ngintip kita yang kita ngintip siapa sih yang ngintip kita gitu ya. Terus dicatat teman-teman. Wah, ini tips ya teman-teman, langsung dipraktekkan. Jadi pasti nanti ketemunya banyak. Nah, itu ya. Tuh. Ya. Oke. Aku mau tanya. Aku mau siap. Apa ini yang tanya? Sekalian. Aku nemu beberapa rekan kerja yang ngomong, aduh bisnis MLM tuh susah ngejalaninnya. Nah kita tuh harus jawabnya gimana ya yang tepat gitu? Ngeiyahin atau gimana Kak? Butuh masukan aku. Nah Ran, gini loh, kalau orang yang bertanya itu, apalagi yang dalam tanda kutip merasa lebih, pasti yang bertanya itu pasti merasa lebih bisa gitu kan? Ya iyahin aja. Iya benar, aduh benar banget ya. Kalau jalanin bisnis itu di awalnya tuh semua susah, nggak ada yang gampang. Contoh sekarang ini, cari kerja pun juga kan susah. Harus aplikasi dulu, harus tulis surat lamaran dulu, harus random dulu juga cari beberapa company gitu kan. Kadang-kadang 10-20 company apa 30 company, kadang-kadang yang ngebalas cuma 1-2 company, bahkan tidak dibalas sama sekali, betul? Nah ini tadi saya juga ada sekilas ya baca tidak dibalas WA-nya Grace ya. Ya sudah nggak apa-apa, cari lagi aja. Tapi udah gitu masukin lagi ke daftar nama. Setelah itu kalau misalnya ada info-info apa lagi, boleh kita balas lagi, kita follow up lagi gitu kan. Jadi Rani bisa bilang nggak ada loh sekarang ini pekerjaan di awal. Ya, makanya kenapa ada satu pepatah Chinese bilang katanya memulai suatu apapun di awal itu nggak gampang, sulit. Karena kenapa? Karena kita harus mempelajari dulu bagaimana triknya, bagaimana juga kita harus setting diri sendiri dulu gitu kan. Konsistensi kita, apapun nggak ada yang gampang. Belajar piano nggak ada yang gampang. Masak nggak ada yang gampang. Di awal tuh susah, nggak ada yang gampang. Nah, kalau sekarang ini memang mau nggak diajarin sama kita, bilang aja, mau nggak diajarin. Merintis semua usaha tuh nggak gampang. Kalau di bisnis konvensional, itu tuh nggak ada yang ngajarin. Nah, kalau di HD, mau nggak aku ajarin? Ya, cara-caranya, bagaimana step-stepnya, gitu kan. Jauh lebih mudah dan resikonya pun juga jauh lebih rendah loh, dibandingkan dengan usaha yang lain. Nah, sekarang kamu masalahnya mau atau enggak dulu, gitu kan? Enggak ada yang susah kalau memang yang namanya mau ngerjain apapun. Jadi kuncinya itu kita ajak dia berpikir untuk membandingkan dengan bisnis yang lain ya. Bisnis HD masih lebih mudah loh, susahnya MLM itu masih lebih mudah dibandingkan bisnis lain. Ya, dan betul. Resikonya lebih kecil. Lah, coba bayangin kalau jalanin bisnis lain. Nggak bisa ya amblas duitnya ya Ci ya. Yes.
Nah, Biasanya itu ada tuntutan hukum, ada segala macam ya, bahkan misalnya menganggunkan rumah, menganggunkan harta pribadi kita tuh bisa hilang dalam sekejap, seperti itu ya. Ya. Ada yang lebih susah loh, Ci, daripada bisnis MLM. Chester, Ciwanwan. Apaan? Apa? Hidup susah tuh lebih susah dibanding bisnis MLM. Serius loh. Serius benar-benar ya. Karena kalau saya sih lebih baik terus terang ya, dibanding hidup susah, saya mending bisnis MLM. Karena ketika bisnis MLM yang susah ini, kata orang kebanyakan ya, karena susah kan karena dia tidak mempelajari ya sebenarnya. Yes. Kalau sudah pelajari caranya kan sebenarnya lebih gampang. Karena ketika menjalankan bisnis yang susah ini, hidup kita kan lebih mudah, teman-teman. Ya, teman-teman pilih mana? Jalan bisnis MLM yang kata orang umumnya, kata orang awam susah, atau mau hidup susah? Kalau saya pilih jalan bisnis ini karena saya pengen hidupnya nyaman. Saya pengen hidup mudah tuh memberikan kemudahan kepada keluarga saya. Mau liburan gampang, mau beli apa nggak susah, nggak mikir gampang, nggak mikirin yang gitu. Jadi gitu ya teman-teman. Ada yang lebih bahaya ini teman-teman dari ini. Hidup susah ya, ingat teman-teman. Mending bisnis MLM ya. Aduh. Oke deh, nanti disampaikan juga tuh poin hidup susahnya. Biar mikir. Iya. Kalian aku tanya satu lagi boleh? Ya. Boleh. Banyak juga ya yang ketika kita istilahnya prospek gitu, terus mereka bilang, aduh HDI mah udah banyak yang kerjain gitu, saya harus cari market kemana gitu. Itu gimana tuh? Ya ini banyak banget ya. Banyak banget. Teman-teman mungkin ada yang mengalami hal yang sama dengan Rani. Coba. Yuk sambil gerak ini boleh. Siapa yang mengalami hal yang sama? Saya gitu. Tapi aku punya senjata jitu, Ci, jawabnya. Ci. Gimana Chester nih? Aku langsung keluarin slide yang BOS, peluang bisnis HDI. Saya langsung bilang gini, tahu nggak sih kalau kamu join sekarang di HDI, nomor ID kamu itu kan 2.200.000 sekian. Jadi sebenarnya itu baru ada 2.200.000 sekian orang yang member HDI dari zaman bahla sampai sekarang. Padahal penduduk Indonesia itu loh 275 juta. Ya anggap aja lah satu kakak ini ya, satu kakak 4 orang gitu ya, dibagi 4 kan masih 50 jutaan lah ya, 50 juta kakak gitu ya. Itu baru 2 juta yang member, dan itu pun udah termasuk yang expired. Daluarsa gabung lagi. Daluarsa terus join lagi gitu ya. Jadi ya paling-paling itu ya 1 juta lah yang aktif, benar-benar aktif. Kalau misalkan 50 juta yang member baru 1 juta, berarti masih ada 49 juta yang di closing. Kurang segitu saya. Benar ya. Harus kasih lihat fakta ini ya, Ci Esther. Iya, data, pakai data. Karena kadang-kadang biasanya yang kayak gitu tuh biasanya yang milenial tuh, Ran. Karena dia IG-nya udah berseliweran teman-temannya HD, terus dia kan ngeklik tuh, ngelihat. Abis itu tuh berseliweran lah HD di seluruh medsos dia. Iya. Dan dia merasa bahwa seluruh dunia isinya HDI, padahal enggak. Ya, jadi kebanyakan orang itu hanya terbatas di lingkungan dia sendiri aja ya. Padahal Kartini sendiri sekarang ini banyak sekali menemukan blind prospect itu ya di Papua, di mana ya Kartini ya. Jadi banyak banget ya. Sedangkan saya sendiri yang di Bandung, ini tadi saya ngechat teman saya, dia itu punya kenalan, dia mau beli produk katanya, karena kan saya pajang itu Clover Honey, dia bilang, Ci ini temanku mau beli produk katanya gitu. Terus udah gitu aku telepon langsung gitu kan, langsung saya telepon, tahu dari mana? Saya tuh dengar katanya madu HD ini bagus banget ya, kamu tahu nggak? Kamu tahu dari mana? Dari teman kan? Udah berapa lama? Udah ada dari tahun 30 tahun yang lalu. Saya bilang, hah? Betul kah? Katanya, saya aja gabung dari tahun 2005. Hah? Betul kah? Itu di Bandung dong. Udah gitu tetanggaan. Cuman beda 2 jalur dari sini, dari rumah saya. Iya, jadi sebenarnya peluang HDI itu sebenarnya banyak banget teman-teman. Kalau sampai ada yang bilang, aduh temanku semuanya udah HDI semua gitu ya. Nah itu kita perlu keluarin data ini. Nggak usah ngelihat se-Indonesia lah, ayo ngelihat satu klaster perumahan lah kalau nggak. Atau satu kota ya, tempat tinggalnya aja lah. Banyak kok yang belum kenal HDI. Tangerang ya, itu banyak banget.
Udah bukan banyak. Ya. Terjawab ya Ran ya. Mungkin teman-teman lain ada yang ini kalimatnya tadi yang Chester udah Kalimat kalimat apa sih Grace? Saya ajaib. Kalimat ajaib. Saya ngomong malah nggak nyadar loh, mana yang ajaib dari tadi ngomong. Mau callin data ya padahal ya. Oh, Ya. Nah ini Ada ada lagi? yang tanya nih sebenarnya, tapi nanti ini ada caranya nih. Dibilang mahal nanti ada ini ya. Ya, Oke. nanti ya. Lanjut Sekarang aja, nih. Ci. Kita Nah, lanjut lanjut dulu. nih, karena Lanjut dulu. tambah belakang tambah hot pembahasannya. Oke. Iya. Ada lagi yang mau tanya? Tunggu. Ada lagi? Mungkin ada yang mau tanya, teman-teman? Sudah terjawab semua? Ini bulan depan semua diamond nih ya, kayaknya 115 orang, potong 110 orang kita diamond loh, Esther, Hendrik. Amin ya. Tuh. Oh, langsung aja kali menjawab pertanyaan Deborah tadi kali ya. Sekalian nih, Ci, jawab pertanyaannya Deborah tadi nih ya. Oke. Produk HDITA mahal-mahal, gimana tuh Ci jawabnya? Ada barang itu ya istilahnya, ada barang, ada harga ya sebetulnya ya. Aku mau tanya juga nih Tan. Oh siap. Sekalian dijawab. Oh ya Tan, ini nih sekarang tuh kan bulan-bulan ini banyaknya PO ya Tan ya. Gimana nih, suka banyak yang komplain Tan? Oke, PO Ini ya. pertanyaannya bikin happy orang-orang di sini ya kayaknya ya. Mewakili nih. Mewakili dong. Kalian dijawab Ci, 2 pertanyaan tadi punyanya Devi sama Deborah tadi udah sok atuh. Oh siap, oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Sebenarnya kemarin itu sudah pernah juga dibahas ya bahwa produk HD itu kan nggak melulu hanya madu, tapi kayaknya teman-teman ini mungkin anak-anak zaman sekarang ya, nanti kita kan juga kasih yang namanya trik bagaimana meng-closing paket ya sebetulnya ya. Nah, jawabannya itu adalah produk HD itu kan nggak hanya madu ya. Kalau madu itu kan hanya untuk sistem pencernaan ya, Dokter Devi ya sebetulnya ya. Jadi madu itu sebetulnya bisa tergantikan oleh enzim mineral sebetulnya ya. Jadi kalau minum madu aja gimana? Ya, sebetulnya efeknya juga nggak terlalu signifikan seperti apa. Kalau minum enzim mineral gimana ya? Efeknya juga oke, gitu kan. Jadi kita jangan hanya fokus sama madunya. Misalnya nih, merekanya itu butuhnya madu. Boleh aja digantikan dengan royal jelly misalnya. Seperti itu. Atau boleh juga digantikan dengan produk-produk yang lain kayak Polenergica gitu kan. Kita tanya dulu. Emang buat apa gitu? Oh ya, aku ini minum madu nih jadi stamina aku jadi terbentuk. Ini loh, sekarang ini lagi ada promo juga nih satu yang namanya Polinergi nih ya. Dan ini adalah makanan atlet. Jadi kita itu harus bisa divert itu apa? Mengalihkan perhatian dia itu untuk kita bisa cross selling gitu loh. Ini loh Polinergi itu kandungan gizinya tuh lengkap banget dari vitamin, mineral, udah gitu terus dia juga ada protein ya, yang dalam tanda kutip bisa menggantikan madu dan juga dia ada enzimnya loh di dalam situ. Jadi kalau misalnya ibu minum madu pagi-pagi, minum Polinergi pagi-pagi, itu hampir mirip dengan energi booster Bu, seperti itu. Jadi kita itu harus bisa otomatis dalam tanda kutip menguasai dulu produk ya, dan nempel sama upline. Ya, ini kembali lagi nempel sama upline. Nempel kayak perangko. Jadi jangan sampai nanti ini, misalnya sekarang ini, aduh madunya PO gitu kan. Ya kita tawarkan buat skincare-nya lah. Kan skincare ini di masa pandemi juga perlu ya. Banyak orang yang dalam tanda kutip ketika masa pandemi dia nggak bisa ke yang namanya salon kecantikan, yang biasanya mereka itu facial apa segala macam. Kita bikinlah create niche dia ini loh. Kalau kamu nggak ke salon kecantikan pun juga, kamu tuh bisa do it yourself apa ya? Anak-anak zaman sekarang itu ya. Iya, bisa loh. Ya. Jadi bisa seperti itu gitu loh. Udah gitu terus apa lagi? Hand body-nya, ada odolnya. Saya pernah punya diamond itu, diamond jualan odol. Diamond jualan odol. Ya. Kan keren banget. Dulu ada satu diamond itu jualan APC, aloe vera propolis cream. Jadi saya sendiri nggak tahu
kemana dia jualnya? Pokoknya dalam tanda kutip ada membernya memang beli APC. Ternyata APC kita itu keren banget loh teman-teman. Bisa buat apa? Bisa buat luka bakar, bisa buat luka iris, bisa buat luka bentur, bisa juga buat luka gangren, ya. Dan banyak banget faedahnya itu ketika dia mulai jalanin, dia itu bisa meneliti kemana ke sekolah kah, sebagai P3K, sekolah itu bisa beli 12 sekaligus gitu kan, lalu kepala sekolahnya dia memberin gitu kan, banyak banget cara-caranya sebetulnya. Jadi jangan hanya fokuskan kepada madu aja Dokter Devi. Oh iya. Produk kita itu yang namanya HDI itu memang sudah memfasilitasi kita dengan produk-produk unggulan yang berbahan dasar produk perlebahan. Tapi bukan berarti hanya yang namanya madu. Ya, dan uniknya ya Dokter Devi tadi udah bilang kan, semua si produk ini tuh dalam tanda kutip sudah ada sertifikasinya. Ya. Iya, benar banget Tan. Jadi kita tuh bisa informasikan kepada mereka keunggulan masing-masing si produknya itu dan bisa mendistribusikannya juga dengan tanpa mengurangi dalam tanda kutip rasa hormat kita kepada Clover Honey ini gitu. Si superstar ya Tan. Mungkin jadi terjawab. Emang saking bagusnya ini ya Tan ya, sampai pre-order ya Tan, ini luar biasa banget. Cuman emang produk-produk HDI itu kan ya itu ya Tan ya, semuanya juga memang sebenarnya saling melengkapi ya Tan ya, makanya kita ya harus menguasai itunya juga mungkin ya Tan ya, mempelajari selidiki lebih jauh ya tentang si produk-produk lain yang bisa diinihin ya, bisa kita tawarkan juga nih sesuai kebutuhan orang yang menanyakan ke kita ya sambil nunggu gitu misalnya. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman atau nanti mungkin rekan kerjanya Dokter Devi hanya bisa jualan madu, sebetulnya kasihan sebetulnya yang belinya ya. Karena kenapa? Karena tidak bisa memanfaatkan kehebatan produk-produk yang lain. Karena Royal Jelly itu saya rasakan betul-betul untuk saya dari kecil saya memang sering sakit, banyak sekali keluhan-keluhan kesehatan. Dan juga saya terdeteksi juga ada kecenderungan pengeroposan tulang ya. Jadi dengan mengkonsumsi Royal Jelly ini saya betul-betul terbantu banget dan saya masih bisa melakukan istilahnya yoga dan sebagainya itu karena dengan bantuan Royal Jelly. Oke, ya. Ci, yang tadi Ci, yang masalah mahal Ci. Oh iya. Ini kalau masalah mahal. Aku bantu jawab kali ya Ci ya. Siap. Sebenarnya kalau dibilang HDI itu susah, barangnya mahal, nah itu bisa jadi kan karena marketnya, bisa jadi karena kita kurang bisa menjelaskan manfaat produknya ya, sehingga kita nggak bisa membandingkan bahwa yang dia dapat itu sebenarnya jauh lebih banyak manfaatnya dibanding harganya. Jadi sehingga sebenarnya murah kalau dia tahu harga, istilahnya kayak gitu ya. Tapi kita juga bisa jelasin bahwa produk-produk HDI ini sebenarnya murah karena kualitasnya tinggi. Kalau memang masih nggak masuk, Ci, kita bisa alihkan, kita itu menjual produk-produk yang memang harganya di bawah 250.000. Sebenarnya banyak ya, Ci, ya, yang tadi kayak disebut ya. Prolis, facial wash gel. Ini facial wash gel ini kalau mahasiswa cocok banget. Harga cuman 159 ya sekarang. Ya, itu bisa turun harga. 4 bulan loh, Ci. 4 bulan udah nggak pakai paraben. Itu tuh udah kalau kita bisa jelaskan keunggulan produknya, maka akan memang orang tuh sadar, oh iya ya sebenarnya nggak mahal ya gitu. Kayak honeybee pollen ini, aduh kok mahal ya, karena apa ya? Karena memang itu satu botol isinya 60. Kalau dibagi per tablet itu cuma 2.000-an ya, 2.500-an kayak pollen energi. Apalagi kalau kita bukain RKA tuh Ci yang isinya kandungan nutrisi-nutrisi ya teman-teman ya. Terus diajak dia berpikir teman-teman. Jadi kalau ada yang bilang seperti itu, kita ajak mereka berpikir, jangan dibantah. Ya. Tapi kita ajak mereka berpikir, coba deh kamu lihat, nih pollen itu menurut kamu mahal nggak sih harganya? 239 isi 90, cuma 2.500. Tapi dapat isi nutrisi sebanyak ini loh. Betul. Nah, sebutkan ya Esther ya. Sebutkan. Nutrisinya itu ada vitamin A, betul, macam-macam.
vitamin C, asam vitamin amino, ya, terus B kompleks gitu kan. betul. Ya, jadi kalau misalnya kita sekarang ini ngomong cuman vitamin C aja, juga harganya udah berapa gitu kan? Ya, dan nggak ada efeknya teman-teman. Jadi kalau kamu makan HD itu nggak jadi bikin lambung. Nah, sekarang ini kan banyak ya orang kepengen makan vitamin tapi yang murah jadinya malah lambungnya wah jadi mahal bayarin lambungnya. Betul. Vitamin yang murah jadinya mahal bayarin apa? Efek Pengobatannya. Malah jadi GERD ya Ci ya. Nah itu akhirnya sebenarnya tuh yang mahal yang mana? Jadi ketika kita bisa menjelaskan kualitasnya dan dibandingkan harganya teman-teman, sebenarnya ya memang orang akan lebih sadar. Tapi beda cerita kalau memang marketnya ya Ci, emang dia nggak punya uang segitu. Nah kalau memang dia nggak punya uang segitu, pengen jalanin HD, bukan berarti nggak bisa jalanin ya teman-teman ya. Kalau misal marketnya middle low, kita bisa ajarin mereka itu menjual barang-barang yang di bawah 250.000. Banyak ya. Banyak banget, kayak permen aja, jadi diamond dari permen bisa nggak? Bisa banget ya Ci ya. Sehari jual 3 bungkus permen. Ya. Seperti itu. Maka itu akan bisa tercapai. Nah ini termasuk tadi ada yang tanya, Ci, gimana kalau ditawarin dengan produk-produk luar, pokoknya dibanding-bandingin lah. Nah kalau Anda dibanding-bandingin ya entah dengan buah, entah dengan vitamin lain, senjatanya itu kalau dari dulu saya ingat banget tuh Cituti. Senjatamu itu cuma satu, rahasia kekayaan alam, suruh dia buka, terus suruh dia bandingin sama punya dia, udah selesai. Terus baru dia manggut-manggut, gitu biasanya. Ya betul. Jadi memang kehebatan produk kita itu tuh tidak ada bandingannya. Jadi kita tuh sebetulnya jadi enterpriser HD itu tuh nggak ada saingan sebetulnya ya. Karena produknya unik dan tidak bisa ditiru karena bukan buatan pabrik juga seperti itu ya, nggak mungkin ya sekarang ini kita madu itu jualan di pabrik ya. Unik banget produknya itu. Sampai sekarang pun juga ketika saya cerita sama orang Apli itu selalu bilang HDI itu memberikan kontribusi yang betul-betul menguntungkan banget untuk enterprisernya, di mana pembagian keuntungannya itu betul-betul fair banget, tidak ada lagi yang neko-neko ya. Nanti kita akan lihat di slide selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ruth ya, selain harga tinggi juga wajib tupo ya. Nanti ini yang paling hot nih. Tunggu, ini juga banyak ditanya nih Ci tentang marketplace ya. Ya, marketplace ini. Nah, ini nanti teman-teman bisa screenshot slide ini dan dijelasin bahwa kalau di marketplace itu nggak ada garansi produknya. Mungkin harganya diturunin nih 20.000 lebih murah, tapi dia nggak dapat poin. Ya, padahal poin itu dia bisa dapetin benefit banyak. Terus banyak kejadian tuh kayak gini ya, Ci ya. Dapat kualitasnya yang udah lama lah, itu ngabisin stok ya Ci ya, kadang tuh begitu ya Ci ya. Jadinya aduh mending yang aman-aman lah teman-teman ya, kita edukasi customer kita untuk mau belanja di HDI Store aja gitu. Betul. Yang tentang tupo sekarang Ci. Iya, oke. Baru CS, Tante, baru aku mau nanya. Nah, pusing loh ditanyain, kenapa sih harus tupo katanya? Karena di bisnis yang lain katanya nggak perlu tupo juga nggak apa-apa. Tapi kok kenapa katanya kalau di sini tuh ada tupo? Tupo itu apa sih sebenarnya? Kenapa kita harus tupo sih? Nah, ini Esther nih Tante menjawab. Bentar, jangan kelewatin. Jadi yang tadi yang mahal ya, sebetulnya kan banyak sekali ya produk-produk yang ekonomis ya. Tadi Esther udah sempat juga ngomong ada paket-paket yang ekonomis ya, kita buatkan yang kids tree ekonomi sesuai gitu kan dengan kebutuhan dia gitu, nggak usah paket yang mahal-mahal dalam tanda kutip, itu kan full set, ada paket jerawat. Yang terpenting adalah bagaimana kita mempositioning produk kita itu sesuai dengan kebutuhan. Jadi jangan mereka nggak butuh udah gitu terus kita paksa gitu kan, ya jangan. Karena kadang-kadang orang itu ya mereka itu bilang mahal, tapi mereka beli baju yang lebih mahal dalam tanda kutip, mereka bisa beli sandal, beli tas gitu ya. Jadi mereka merasa mahal itu karena mereka belum merasa butuh. Betul. Nah, jadi digali lagi teman-teman, kebutuhannya mereka itu seperti apa. Dan kalimat pamungkas saya yang selalu saya pakai untuk menangkis istilahnya, kok produk HD mahal banget sih? Di sini tuh kamu bisa dapat produk gratis, bahkan juga kamu bisa dapat income loh dari sini. Jadi gini, kita itu jangan fokusin sama kata mahalnya teman-teman. Tapi kita fokusin bagaimana, nah ini kembali lagi, divert attention.
Jadi mengalihkan pemikiran dia yang mahal. Ini loh, produk HD itu sebetulnya kamu tuh kalau beli ya, kamu tuh awet banget pakainya. Udah gitu terus kualitasnya udah terjamin, udah ada legalitasnya. Ya. Dan bahkan ketika kamu mau, kamu bisa dapetin produk untuk gratis loh. Betul. Nah, itu juga ya bikin murah jadinya. Bukan Coba lagi deh murah kita lagi, tinggal. gratis Esther. Bukan hanya murah, gratis gitu kan. Nah sekarang ini kalau dibilangin kamu ini kok produknya mahal, biasanya orang langsung ya mahal. Nah jangan mengiyakan. Biasanya kitanya dulu nih Ci, pola pikirnya oh ya kok kayaknya mahal ya satu paket. Nah karena kitanya udah mengiyakan mahal, udah nggak ngerti jawabannya apa, jadi Ya. kreatif jawabnya. Seringkali kita itu dalam pemikiran kita, makanya kenapa kita berada di dalam kelas Road to Diamond ini adalah untuk menangkal diri kita sendiri sebetulnya. Yang memikirkan bahwa ini loh produk tuh mahal, udah gitu harus tutup poin, udah gitu apa. Padahal ketika kita bisa berpikir out of the box bahwa ini adalah produk yang berkualitas loh. Kenapa harga Mercy itu bisa lebih tinggi, dalam tanda kutip nggak mahal, lebih tinggi daripada harga mobil di bawahnya. Karena mobil itu aman. Bukan Fiturnya, mahal. betul. Ya. Fiturnya berbeda. Oh iya, saya lupa tuh. Saya tadi sempat browsing juga, lupa nggak dimasukin ke slide. Itu ada yang namanya tas Hermes, ya. Harganya itu 150 juta. Itu mahal, bener mahal kalau itu. Kalau tas 150 juta, nggak ada duitnya, itu mahal. Tapi kok ada yang beli? Kenapa? Pride-nya Ci. Nah, Pride. kebutuhannya Yes. pride gitu ya. Yes. teman-teman. Jadi orang yang pakai tas Hermes, teman-teman ya ini lucu banget ya. Saya mau cerita sedikit ya. Saya waktu perjalanan sebelum pandemi itu pergi ke Hong Kong pakai SQ, Singapore Airlines. Lalu saya duduk sebelahan saya itu ada yang pakai tas Hermes. Dia bilang gini, si flight attendant pramugarinya itu dia langsung lewat, langsung dia bilang, "Ma'am, can I help you to put your bag?" katanya. Dia kasih bagnya itu, bag si Hermes-nya itu ada keranjangnya, sedangkan saya tuh nggak ditawarin seperti itu. Gelo nggak? Padahal dia duduk sebelah saya, teman-teman. Tas saya menggeletak begitu aja, teman-teman. Kalau udah pernah naik pesawat kan, kalau kita naik pesawat SQ itu, tas kita itu harus ditaruh di depan kaki kita kan, di depan kaki kita, atau kagak di atas gitu kan. Kalau di atas kan repot ya, kadang-kadang kita mesti apa gitu ya. Nah, belum tentu asli betul. Tapi si flight attendant itu langsung bilang, "This is for your bag, ma'am." Dan gue bilang, tas gue juga nggak, istilahnya bukannya isinya mungkin lebih banyak daripada dia ya gitu. Harganya yang beda, Ci. Jadi memang pride-nya itu. Jadi kebutuhan itu yang membuat jadi murah ya, Ci ya sebenarnya. Iya. Jadi ya hal ini loh yang teman-teman yang mesti nempel sama upline, tanya sama upline-nya. Ya, gimana